Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 351, hari berikutnya. Ketika Zhou Yuan yang telah bersiap keluar dari gua tempat tinggalnya, dia melihat Yao Yao dengan anggun berdiri di genangan cahaya di dekatnya. Sosoknya yang ramping berpakaian hitam hari ini, pemandangan sinar matahari yang terpantul dari wajahnya yang cantik dan elegan begitu mempesona sehingga orang tidak bisa berpaling. Meskipun dia masih menggunakan ekspresi acuh tak acuh yang khas, Zhou Yuan bisa merasakan ekspresi di matanya sedikit lebih dingin dari biasanya, terbukti, dia masih sedikit marah atas apa yang terjadi di puncak Spirit Rune. Ketika Yao Yao melihat Zhou Yuan mendekat, dia dengan lembut melemparkan sebuah benda ke arahnya. Zhou Yuan buru-buru menangkapnya, menemukan bahwa itu adalah cincin dengan Genesis Rune samar yang muncul di tubuhnya. Batas Genesis Rune itu membutuhkan dua individu untuk bekerja bersama dan secara bersamaan menyerang dua titik pada intinya. Saat cincin ini mulai memanas, kamu harus segera menghancurkan inti di sisimu, atau sisiku juga akan menemui jalan buntu, Yao Yao menjelaskan. Zhou Yuan mengangguk pada kata-kata, sebelum dia menyelipkan cincin itu ke jarinya. Ayo pergi, Zhou Yuan menyeringai saat dia berjalan maju dengan angkuh. Kita ancaman kembar pasti akan menghancurkan Spirit Rune Peak hari ini, dan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah berani menghentikan kakak Yao Yao lagi. Sudut bibir merah Yao Yao sedikit terangkat saat dia memutar matanya ke arahnya. Namun, gulungan mata itu bahkan menyebabkan hati seseorang seperti Zhou Yuan, yang terbiasa melihat kecantikannya, berdetak sedikit lebih cepat, saat dia diam-diam menghela nafas di dalam. Wanita benar-benar adalah akar dari semua masalah. Tidak heran bahkan seorang tokoh berpengaruh seperti YG akan melakukan semua masalah untuknya. Di samping mereka, Tun Tun juga melompat ke pelukan Yao Yao, sambil memamerkan taring dan menggeram. Jelas juga dipahami bahwa seseorang telah membuat Yao Yao kesal kemarin, menyebabkannya diberi sikap dingin. Dia sangat marah sehingga jika tidak ada yang menghentikannya, itu akan pergi ke depan dan memakan bajingan bernama YG itu. Dua manusia dan seekor binatang keluar dari gua. Saat mereka pergi, mereka disambut dengan pemandangan banyak sosok berkumpul di depan gua. Di bagian paling depan kelompok itu adalah Zhou Tai, Shen Wanqin dan banyak saudara murid lainnya. Setelah melihat Zhou Yuan menoleh dengan tatapan bingung, Zhou Tai dengan canggung menggaruk kepalanya dan berkata, "Saudara laki-laki Zhou Yuan, semua orang sudah tahu tentang apa yang terjadi di puncak Spirit Rune. Secara teknis, adik perempuan Yao Yao juga termasuk dalam kelompok kita, dan meskipun Spirit Rune Peak lebih kuat dari kita tidak mungkin membiarkan mereka meremehkan kita. Oleh karena itu, kita juga akan mengikuti kalian ke Spirit Rune Peak hari ini untuk mengawal kalian berdua." Murid lain menggema setuju. Sepertinya mereka semua dipenuhi dengan kemarahan atas ketidakadilan ini. Sudut mulut Zhou Yuan bergerak-gerak, tak satu pun dari bajingan ini yang menunjukkan sedikit pun persahabatan ketika dia menghadapi masalah di masa lalu. Namun, saat mereka mendengar bahwa Yao Yao menghadapi beberapa kesulitan, seolah-olah mereka semua telah dipompa penuh dengan obat-obatan, dan sekarang bahkan tidak takut pada Spirit Rune Peak. Zhou Yuan dengan kesal menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia hanya mengangguk saat dia mulai mengedarkan Genesis Ki-nya, menciptakan awan yang membawanya dan Yao Yao ke udara. Di belakangnya, Zhou Tai dan murid-murid saudara lainnya bersorak, sebelum mereka segera mengikuti. Kelompok itu melesat ke kejauhan. Setelah beberapa waktu, puncak rune roh yang megah muncul dalam pandangan mereka, bersama dengan sosok bercahaya yang tak terhitung jumlahnya yang berkerumun dari segala arah, sebelum akhirnya turun menuju puncak rune roh. Pemandangan yang ramai itu mengejutkan Zhou Yuan. Orang-orang ini jelas bukan dari Spirit Rune Peak, tetapi murid dari puncak lainnya. Itu benar-benar menyebabkan keributan besar. Zhou Yuan berseru dengan takjub, bahkan pertandingan guanya beberapa waktu lalu tidak menarik begitu banyak murid. Kamu pikir kamu siapa? Ketenaran Yao Yao di Sekte Changsuan sudah jauh melebihi apa yang telah Anda capai. Saat dia mengagumi kerumunan, suara dingin dan jelas terdengar dari belakangnya. Hampir segera setelah itu, awan yang mengeluarkan Genesis Ki dingin melayang. Di atas awan, ada Li Qingshan dengan gaun putih. Penampilannya langsung menarik semua tatapan sekitarnya. Yao Yao mengangkat kepalanya, melirik Li Qingshan dan berkata, "Apakah kamu di sini untuk menonton pertunjukan?" Li Qingshan memandang Yao Yao dan menjawab, "Aku berhutang budi padamu. Jika Anda tidak ingin menuju ke batas Genesis Rune, saya dapat menemukan cara lain untuk membantu Anda menghancurkannya." Yao Yao menggelengkan kepalanya saat bibir merahnya bergerak. Selama itu berhubungan dengan Genesis Runes, tidak ada alasan bagiku untuk mundur. Karena mereka ingin mempermalukan diri sendiri, saya secara alami dengan senang hati menurutinya. Li Qingshan perlahan berkata,
Batas itu dipilih secara pribadi oleh Master Puncak Bai Mei. Hanya berkat bimbingannya, para murid Spirit Rune Peak dapat mengaturnya. Dia kemudian melirik Zhou Yuan. Sebelum dia melanjutkan, apakah kamu berpikir untuk membawa serta Zhou Yuan? Saya khawatir dia hanya akan menjadi beban. Dia sangat lugas ketika berbicara, dan dia tidak repot-repot menutupi apapun hanya karena Zhou Yuan juga hadir. Kamu juga harus tahu apa yang diinginkan Ye Ge. Oleh karena itu, alih-alih meminta bantuannya pada akhirnya, mengapa Anda tidak mengizinkan saya membantu Anda, kata Li Qingshan. Namun, Yao Yao masih menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhou Yuan bisa melakukannya. Dengan kata-kata terakhir ini, dia memimpin jalan menuju Spirit Rune Peak dengan Zhou Yuan mengikuti di belakang. Li Qingshan sedikit mengernyit saat dia melihat punggung Yao Yao dan bergumam pada dirinya sendiri, sungguh orang yang keras kepala, meskipun Zhou Yuan cukup berbakat dalam Genesis Runes, aku khawatir dia tidak akan berguna seperti yang kau bayangkan di tingkat ini. Oleh karena itu, pada akhirnya kamu akan datang kepadaku untuk meminta bantuan. Kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan, jelas sudah yakin bahwa Zhou Yuan tidak akan berguna hari ini. Pada saat Yao Yao dan Zhou Yuan tiba di sekitar Spirit Rune Hall, itu sudah penuh dengan orang, tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas, hanya untuk membuat napas mereka tertahan oleh pemandangan Yao Yao yang menaiki tangga batu. Adapun orang yang berjalan di sampingnya, dia sama sekali diabaikan. Keduanya berjalan menaiki tangga, akhirnya berhenti di depan aula Spirit Rune. Mereka menemukan banyak murid Spirit Rune Peak berdiri di depan mereka dengan Ye Ge di kepala kelompok, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ye Ge pertama kali melihat Yao Yao, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke Zhou Yuan. Ketika tatapan kedua individu ini bertemu, kilat tampak berkedip tanpa suara di latar belakang. Adik perempuan Yao Yao, apakah kamu siap hari ini? Tanya Ye Ge sambil tersenyum. Tubuhnya sedikit condong ke samping, dia berbicara dengan sopan, jika adik junior Yao Yao membutuhkan bantuanku, yang harus kamu lakukan hanyalah meminta. Ye Ge sudah menjadi pria tampan dengan sopan santun, alhasil, senyum lembutnya ini membuat banyak murid perempuan di dekatnya diam-diam iri. Sebagai perbandingan, Zhou Yuan, yang berdiri di samping Yao Yao, tampak terlalu biasa-biasa saja, dia hanyalah murid sabuk emas, dan ada jurang pemisah yang terlalu besar antara dia dan Ye Ge, yang merupakan salah satu dari 10 orang terpilih yang hebat. Di belakang Ye Ge, beberapa murid Saint Peak Rune yang mengetahui niatnya, tersenyum ketika mereka berkata, adik perempuan Yao Yao, kakak laki-laki Ye Ge tidak pernah memperlakukan gadis dengan baik. Tatapan mereka diam-diam menyapu Zhou Yuan, saat jejak penghinaan muncul di mata mereka. Mereka telah mendengar tentang Zhou Yuan sebelumnya, dan dia tampaknya cukup mampu. Namun, kultivasi Genesis Ki pada dasarnya tidak akan berguna di sini. Satu-satunya cara untuk menembus batas adalah dengan Genesis Runes. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa seorang murid seperti Zhou Yuan, yang berfokus pada kultivasi Genesis Ki, tidak mungkin terlalu ahli dalam Genesis Rune. Sepertinya dia telah diseret secara paksa oleh Yao Yao untuk melengkapi jumlahnya. Yao Yao mungkin tidak sadar bahwa batas Genesis Rune di depannya hanya akan menjadi lebih sulit untuk ditembus jika seseorang menyeretnya ke bawah. Oleh karena itu, Zhou Yuan tidak hanya tidak berguna hari ini, dia kemungkinan besar juga akan menjadi beban bagi Yao Yao. Namun, ini juga merupakan kabar baik. Ketika itu terjadi, Yao Yao akhirnya akan menyadari betapa tidak mampu Zhou Yuan, sementara juga secara alami menghargai betapa luar biasanya Ye Ge. Ekspresi Yao Yao tidak berubah di hadapan kata-kata mereka, namun, kilatan dingin di matanya semakin kuat. Ye Ge dengan cerdik mendeteksi rasa dingin di mata Yao Yao, dan dengan cepat melambaikan tangannya untuk menghentikan obrolan kerumunan. Dia berada di bawah orang seperti dia untuk menggunakan cara seperti itu untuk meremehkan orang lain. Bisakah kita mulai? Yao Yao bertanya dengan acuh tak acuh. Ye Ge terkekeh dan mengangguk. Dengan lambaian tangannya, murid-murid di belakangnya dengan cepat berpencar, mengungkapkan jalan yang mengarah langsung ke batas Genesis Rune yang tertutup kabut. Ye Ge tersenyum sambil berkata, silakan lanjutkan adik junior Yao Yao. Yao Yao menatap batas Genesis Rune. Tanpa basa-basi, dia mengangkat kaki dan maju. Zhou Yuan satu langkah di belakang, mengikutinya ke depan. Ketika dia berjalan melewati Ye Ge, Zhou Yuan sedikit memiringkan kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa Ye Ge juga sedang menatapnya. Tatapan mereka bertemu saat keduanya tersenyum tipis. Ye Ge tersenyum dan berkata, aku harap adik laki-laki Zhou Yuan bisa membantu adik perempuan Yao Yao. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir. Zhou Yuan mengangguk saat dia melangkah maju, sekarang berdiri bahu-membahu dengan Yao Yao. Mereka akhirnya tiba tepat di depan batas kabut, di bawah perhatian orang banyak. Mereka bertukar pandang, sebelum melangkah maju ke batas Genesis Rune.
tubuh mereka menghilang ke dalam kabut. Banyak murid di daerah itu mendidih karena kegembiraan. Mereka semua sangat ingin mengetahui apakah Yao Yao dan Zhou Yuan akan mampu menembus batas Genesis Rune yang dibuat oleh upaya gabungan dari banyak murid Spirit Rune Peak. Bab 352. Seluruh tempat tampaknya meledak menjadi hiruk-pikuk saat sosok Yao Yao dan Zhou Yuan menghilang ke batas kabut. Banyak murid berbisik di antara mereka sendiri, saat mereka memperdebatkan hasil dari acara hari ini. Saat mereka berbicara, Genesis Ki tiba-tiba berkumpul di udara di atas aula Spirit Rune. Akhirnya berbentuk dua cermin Genesis Ki raksasa di bawah tatapan tak terhitung dari para murid yang menonton. Saat kabut di cermin memudar, dua sosok secara bertahap muncul. Kedua sosok itu diproyekkan menjadi Zhou Yuan dan Yao Yao, yang baru saja melangkah ke batas Genesis beberapa saat yang lalu. Terbukti, setiap gerakan mereka diproyeksikan oleh cermin-cermin ini. Suara itu perlahan mereda, saat banyak murid mengalihkan pandangan mereka ke cermin, dengan penuh perhatian memperhatikan dua sosok di dalam. Zhou Yuan sama sekali tidak mengerti posisinya. Pertandingan gua berakhir belum lama ini, dan dia sudah membuat keributan besar lagi, di tempat tertentu di depan Spirit Rune Hall. Lu Xuanyin dengan tangan disilangkan, sinar dingin muncul di wajahnya saat dia menatap ke arah cermin Genesis Ki. Di sebelahnya, ada Suyan yang tersenyum tipis, jejak keheranan yang tersisa di matanya karena melihat Yao Yao sebelumnya baru secara bertahap mulai memudar pada saat ini saat dia terkekeh dan berkata, "Kamu telah melebih-lebihkan dia kali ini. Dia saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk menerima perawatan mewah dari Spirit Rune Peak." Zhou Xiaoyao adalah bintang nyata dari pertunjukan hari ini. Saat menyebut nama ini, Lu Xuanyin mengerutkan bibirnya dengan erat, jelas agak tidak senang. Meskipun demikian, dia tidak punya pilihan selain mengakui kenyataan kejam bahwa popularitas Yao Yao di Sekte Changsuan jauh melebihi popularitasnya sendiri. Bisakah mereka benar-benar menembus batas Genesis Rune ini? Tanya Lu Xuanyin. Dia secara alami berharap Zhou Yuan dan Yao Yao akan gagal, karena jika mereka berhasil, popularitas Yao Yao yang meroket kemungkinan akan melonjak lebih tinggi. Suyan terdiam sesaat, sebelum perlahan berkata, "Saya khawatir ini tidak akan mudah. Zhou Xiaoyao pasti sangat berbakat dalam Genesis Runes karenanya Master Puncak Bai Mei sangat menghormatinya. Namun, batas Genesis Rune ini sangat rumit, dan membutuhkan dua individu yang bekerja dalam sinkronisasi sempurna untuk menerobos. Jika dia bekerja sama dengan YG, akan sangat mudah untuk menembus batas, namun, dia memilih Zhou Yuan. Menurut aturan, seseorang tidak dapat mengandalkan Genesis Ki melainkan penguasaannya atas Genesis Runes untuk mendobrak batas Genesis Rune ini. Namun, Zhou Yuan tampaknya tidak memiliki bakat luar biasa di Genesis Runes. Oleh karena itu, adalah kesalahan bagi Zhou Xiaoyao untuk meminta bantuan Zhou Yuan, karena dia hanya akan menyeretnya ke bawah, menjelang akhir. Bahkan Suyan menggelengkan kepalanya seolah menyesali penilaian buruk si cantik. Dia berhenti sejenak, sebelum melanjutkan, "Lagi pula, menurut yang saya tahu, batas ini terbagi menjadi dua bagian, masing-masing bagian memiliki intinya sendiri. Selain itu, ada seorang murid yang menjaga setiap inti. Dua penjaga inti adalah individu terkenal dari Spirit Rune Peak dan pertempuran dengan mereka tidak akan terhindarkan jika batasnya akan dilanggar. Sisi Yao Yao mungkin tidak menjadi masalah, tapi untuk Zhou Yuan, aku khawatir dia tidak akan bisa mengalahkan lawannya." Pada saat ini, senyum jenaka muncul di bibir Suyan. Setelah mendengar evaluasinya terhadap situasi, mata Lu Xuanyin menjadi sedikit cerah saat dia tersenyum dan berkata, "Banyak di sini karena Yao Yao. Jika dia akhirnya gagal karena Zhou Yuan, saya cukup yakin bahwa kebanyakan dari mereka akan marah padanya. Segalanya akan menjadi sangat menghibur saat itu terjadi." Suyan tersenyum sambil mengangguk. Ini adalah harga yang harus dibayar karena terlalu sering berjemur di pusat perhatian. "Hon Yi, apakah itu Zhou Yuan yang terus kau bicarakan? Sepertinya tidak ada yang istimewa tentang dia." Di sudut lain, beberapa gadis cantik berkumpul. Yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah seorang gadis jangkung berpakaian merah. Kakinya yang panjang akan menghantui impian pria manapun, sementara cambuk merah tergantung di pinggang mungilnya, memberinya tampilan liar namun seksi. Wajah cantik dan akrab itu jelas milik Gu Hongyi, yang telah memilih untuk bergabung dengan Puncak Changsuan. Pada saat ini, ada seorang gadis berambut panjang berdiri di samping Gu Hongyi, yang diberkati dengan sosok yang luar biasa. Gadis inilah yang telah berbicara sebelumnya sambil menyeringai. Ketika gadis-gadis lain mendengar ini, mereka juga menyeringai sambil mengangguk, tapi dia tampaknya pembuat onar. Bahkan belum 2 bulan sejak dia bergabung dengan pegunungan bagian dalam, dan dia telah menyebabkan begitu banyak keributan. Bibir Gu Hongyi sedikit melengkung ke bawah, setidaknya, dia selalu menang setiap kali. Apalagi, ia akan mengikuti seleksi selempang Angu bulan depan. Ini sudah menempatkannya jauh di depan rekan-rekannya. Oke.
Gadis cantik dengan rambut panjang hanya mengerutkan bibirnya untuk tersenyum dan berkata, "Yah, itu tergantung pada apakah dia bisa masuk dalam peringkat 10 besar. Jika tidak, prestasi macam apa yang bergabung hanya untuk mendapatkan pengalaman." Selanjutnya, matanya yang indah berputar dalam pikirannya saat dia dengan lembut berkata, "Aku pernah mendengar bahwa Lu Xuanyin telah meminta banyak saudara senior dari puncak pedang Comet Peak untuk membantu menghadapinya selama pemilihan selempang Angu yang akan datang." Gu Hongyi segera mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia tersenyum pada gadis berambut panjang itu dan berkata, "Kakak senior Suwan, kamu adalah murid sabuk emas terkuat dari sekte Changsuan kita, dan pasti akan menjadi juara pemilihan selempang Angu yang akan datang. Anda harus membantu jika Anda melihat Zhou Yuan dalam masalah." Gadis cantik dengan rambut panjang adalah Suwan, favorit panas untuk merebut kejuaraan untuk pemilihan selempang Angu yang akan datang, dan juga murid selempang emas nomor 1 puncak Changsuan. Suwan tersenyum main-main sambil berkata, "Apa kau tidak terlalu bias? Ada banyak murid lain dari sekte Changsuan kita yang mengambil bagian juga. Mengapa Anda tidak meminta saya untuk membantu mereka?" Gu Hongyi sedikit mengernyit dan berkata, "Mereka tidak ada hubungannya denganku." Sehubungan dengan keterus-terangan Gu Hongyi, Suwan tidak tahu apakah harus tertawa atau marah. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan jari-jarinya untuk mendorong pinggang langsing juniornya saat dia berkata, "Dasar gadis yang tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda tahu berapa kali murid-murid ini diam-diam memperebutkan Anda sejak Anda datang ke puncak Changsuan?" Gu Hongyi memiliki penampilan yang bagus dan latar belakang yang kuat. Oleh karena itu, dia secara alami sangat populer di puncak Changsuan. Faktanya, para tetua puncak mulai sakit kepala karena semakin banyak murid yang memperebutkannya secara rahasia. "Tak berarti," kata Gu Hongyi dengan sedikit cemberut. Suwan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkat pandangannya ke arah batas Genesis Rune dan berkata, "Tapi jangan bicara tentang pemilihan selempang Angu untuk saat ini. Lagi pula, apakah dia bisa memenangkan pertempuran hari ini masih belum jelas." Batas Genesis Rune pada level ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh murid selempang emas. Ketika saatnya tiba, dia tidak hanya akan terjebak, tapi kemungkinan besar bahkan akan membebani Zhou Xiaoyao. Dari nadanya, jelas bahwa dia merasa Zhou Yuan terlalu sombong. Di matanya, dia tampak terlalu bersemangat untuk menjadi pusat perhatian tanpa mempertimbangkan kekuatannya sendiri. Ekspresi khawatir melintas di mata Gu Hongyi. Dia juga tahu bahwa batas Genesis Rune di depan mereka sama sekali tidak sederhana. Namun, karena keyakinannya pada Zhou Yuan, dia masih berkata, "Zhou Yuan bukanlah individu yang sembronomor karena dia memilih untuk memasuki perbatasan, dia pasti memiliki kepercayaan diri." Suwan menggelengkan kepalanya saat dia berkata dengan lembut, "Menurut apa yang aku tahu, ada 2 individu yang menjaga inti batas. Salah satunya adalah murid utama dari puncak Spirit Rune, kakak senior Jin Zhang." Untuk berpikir bahwa itu akan menjadi kakak senior Jin Zhang, ekspresi serius muncul di wajah Gu Hongyi. Reputasi Jin Zhang di Spirit Rune Peak lebih rendah dari Yege. Namun, Jin Zhang jelas ada di sana untuk menghadapi Yao Yao. Terus terang, Zhou Yuan tidak pantas mendapatkan waktunya. Suwan berhenti sejenak, sebelum dia melanjutkan. Namun, orang yang akan dihadapi Zhou Yuan juga tidak mudah menyerah. "Siapa ini?" Gu Hongyi dengan cepat bertanya. Suwan menatap cermin Genesis Ki yang melayang di udara. Kewaspadaan melintas di matanya saat dia perlahan berkata, "Ini adalah jenius kecil dari Spirit Rune Peak, tentu saja, adik perempuan Xia Yu. Dia adalah murid sabuk emas teratas dari Spirit Rune Peak, dan juga salah satu pesaing utama untuk pemilihan selempang Angu yang akan datang. Saya khawatir tidak akan mudah bagi Zhou Yuan untuk melewatinya." Ekspresi Gu Hongyi berubah sedikit. Bibirnya mulai mengatup rapat, saat kekhawatiran di matanya meningkat, untuk menembus batas bersama dengan Yao Yao. Bukankah Zhou Yuan harus menghadapi kakak perempuan Xia Yu? Meskipun Hongyi memiliki keyakinan yang besar pada Zhou Yuan, dia tidak bisa membantu tetapi khawatir akan peluangnya melawan lawan seperti itu. Bagaimanapun, Xia Yu akan menjadi lawan yang sangat tangguh untuk dihadapi. Bab 353, Zhou Yuan perlahan maju dalam kabut yang berputar-putar, matanya dipenuhi kewaspadaan saat dia melihat sekeliling. Dia hampir tidak bisa melihat beberapa rune bercahaya muncul dari dalam kabut, tanda yang jelas bahwa tempat itu dipenuhi dengan Genesis Rune yang tak terhitung jumlahnya. Batas ini mirip dengan labirin. Jika seseorang bergerak sembarangan, kemungkinan besar dia akan jatuh ke dalam salah satu perangkap Genesis Rune di dalamnya, dan akhirnya akan tenggelam oleh lautan Genesis Runes. Karena itu, setiap langkah harus diambil dengan sangat hati-hati. "Aku sudah dipisahkan dari kakak Yao Yao," gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Yao Yao seharusnya menuju ke lokasi lain. Dia menundukkan kepalanya, melihat cincin di jarinya saat dia menggosoknya dengan lembut. Sepertinya dia harus bekerja lebih cepat. Jika dia tidak siap ketika Yao Yao mencapai inti batas, dia malah akan menjadi beban baginya.
Matanya samar-samar menyala dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, langkah kakinya tiba-tiba berhenti saat dia menatap kabut di depannya. Dia telah mendeteksi gelombang samar dan aneh dari tempat itu. Namun, Zhou Yuan tidak berhenti sampai di sini. Sebaliknya, dia berjalan maju dengan tegas. Saat kakinya mendarat, dia merasakan pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat. Gelombang panas yang membakar menyerbunya dari segala arah. Saat mata merah memenuhi matanya, lingkungan yang semula dipenuhi kabut telah berubah menjadi dunia lava. Panasnya begitu kuat sehingga kulit Zhou Yuan terasa terbakar. Tiba-tiba, gelembung raksasa muncul dari sungai lava yang mengalir di depannya. Dalam pandangan berikutnya, gelembung-gelembung itu meledak, berubah menjadi tangan lava besar setinggi 100 kaki yang dengan kejam menyapu Zhou Yuan. Dengan gerakan meraih cepat, Heaven Yuan Brush muncul saat itu dengan cepat menarik serangkaian pukulan misterius di depannya. Ice Mountain Rune, dengan satu pukulan terakhir, cahaya terang meledak dari Genesis Rune yang mengambang itu. Saat Genesis Ki di sekitarnya dengan cepat menyembur ke arahnya, rasa dingin menyebar, ketika gunung es setinggi 100 kaki tajam keluar dari dalam rune, langsung bertabrakan dengan tangan lava raksasa. Kedua kekuatan tersebut saling bertabrakan, mengirimkan lahar, es, dan salju kemana-mana. Sementara itu, banyak aliran lava naik dari sungai lava, tampaknya menutupi langit dan daratan saat mereka melesat ke arah Zhou Yuan. Rune lonceng emas hebat ujung kuas tampak menari, menciptakan Genesis Rune di atasnya yang segera mulai bersinar. Pada akhirnya, lonceng emas samar muncul, melindungi seluruh tubuhnya. Aliran lava yang tak terhitung jumlahnya menabrak lonceng emas, menyebabkan permukaannya bergelombang. Ekspresi Zhou Yuan tetap tenang saat dia mulai berjalan maju bahkan di bawah pemboman lava, melangkah ke sungai lava dan menuju ke tepi. Serangan terus-menerus meletus dari sungai lahar, namun, Zhou Yuan menetralkan masing-masing dengan Genesis Runes. Setelah beberapa menit, dia akhirnya mencapai tepi seberang. Dunia lava langsung menghilang saat kakinya menyentuh tanah, saat kabut menyembur ke arahnya sekali lagi. Zhou Yuan tahu bahwa dia baru saja melewati pos pemeriksaan penting. Meski cukup kuat, itu masih dalam batasku, bergumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Alih-alih bersuka cita, alisnya sedikit berkerut. Mengingat betapa hebatnya batas rune Genesis, pos pemeriksaan di dalamnya harus lebih kuat dari ini. Alasan utamanya mungkin karena 80% dari kekuatannya diarahkan ke tempat lain. Jelas sekali ke lokasi Yao Yao, alasan kenapa dia mendapatkan waktu yang begitu mudah adalah karena Yao Yao melakukan sebagian besar pekerjaan berat. Zhou Yuan mengatupkan bibirnya, tidak merasa terlalu sedih karena ini. Lagi pula, dia mengerti bahwa hanya dengan melakukan apa yang dia bisa membantu Yao Yao sebaik mungkin. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah ke kabut sekali lagi. Di depan Spirit Rune Hall, banyak murid praktis terpaku pada dua cermin Genesis Ki yang sangat besar di langit. Sepertinya Zhou Yuan memang memiliki sedikit kemampuan. Beberapa murid tidak bisa tidak berkomentar ketika mereka melihat Zhou Yuan melewati pos pemeriksaan lava. Mereka tidak bisa tidak mengakui bahwa Zhou Yuan telah cukup mahir menggambar Genesis Runes sebelumnya. Namun, beberapa murid Spirit Rune Peak segera menjawab, tidak ada yang berharga untuk dilihat di sisinya, kamu harus melihat Zhou Xiaoyao sebagai gantinya. Lagi pula, lebih dari 80% kekuatan batas telah diarahkan ke sisinya. Murid lain menggema setuju, dan semua mata dengan cepat beralih ke cermin yang menunjukkan Yao Yao. Di dalam cermin, banyak Genesis Runes yang rumit diberikan bentuk di bawah kuasnya, terus-menerus menarik Genesis Ki dari sekitarnya untuk memblokir serangan gila dari batas Genesis. Itu adalah pemandangan yang mengguncang bumi, skala pertempurannya jelas tidak ada bandingannya dengan pihak Zhou Yuan, menyebabkan banyak murid yang menonton diam-diam membasahi bibir mereka. Jelas terlihat bahwa mayoritas kekuatan pembatasan terfokus pada Yao Yao. Sisi Zhou Yuan tidak diragukan lagi jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan Yao Yao. Bakat Genesis Rune Zhou Xiaoyao benar-benar luar biasa. Su Yan berkomentar saat dia menyaksikan Yao Yao tanpa rasa takut menghadapi serangan mengamuk yang menyerang serangan Genesis Rune dari batas. Rune demi rune terlempar dengan jentikan tangannya, menetralkan semua serangan yang masuk. Lu Xuanyin menggigit bibirnya saat mendengar ini. Meskipun dia benar-benar tidak mau menerimanya, dia tahu dia tidak punya cara untuk membalas. Di tangga batu, YG berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Kekaguman di matanya tumbuh saat dia melihat Yao Yao berjalan maju sambil menangkis serangan Genesis Rune yang tak terhitung jumlahnya. Hanya wanita luar biasa ini yang bisa menyentuh hatinya. Meskipun Yao Yao melewati semua pos pemeriksaan, ekspresi YG tetap tenang. Dia melirik cermin Zhou Yuan dan tiba-tiba terkekeh. Dia tahu bahwa kunci untuk menembus batas tidak ada pada Yao Yao. Mengingat betapa berbakatnya dia, pada dasarnya tidak mungkin untuk menghentikannya bahkan dengan Jin Zhang yang mengontrol intinya. Oleh karena itu,
solusi untuk menghentikan keduanya terletak pada Zhou Yuan. Selama mereka menghentikan Zhou Yuan, batas mereka tidak akan pernah rusak, tidak peduli berapa banyak keuntungan yang dimiliki Yao Yao di pihaknya. Oleh karena itu, YG tidak perlu khawatir. Adik perempuan Yao Yao, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa hanya dengan bantuanku aku bisa melewati batas rune Genesis ini. YG bergumam pada dirinya sendiri, kepercayaan yang kuat terpancar dari kata-katanya. Meskipun tidak terhormat untuk memaksamu ke dalam situasi seperti itu, setiap pria akan mengejar gadis yang luar biasa, dan hanya orang bodoh yang tidak berdaya yang akan berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Waktu perlahan berlalu, di dalam cermin Genesis Ki, Zhou Yuan dan Yao Yao terus melewati setiap pos pemeriksaan. Saat mereka berkelana semakin dalam, kekuatan dari dalam batas semakin kuat dan kuat. Mereka dengan cepat mendekati inti perbatasan, hampir sampai. YG tiba-tiba bergumam. Yao Yao dengan anggun maju dengan kuas syair Genesis di tangan. Tiba-tiba, pemandangan di depan matanya mulai berubah, menjelma menjadi lautan tak berujung. Dia berdiri di permukaan air, ketenangan di matanya saat dia melihat ke depan. Pusaran air berputar di hadapannya, saat pilar air raksasa muncul dari dalam. Duduk di atas pilar air, adalah seorang murid dengan jubah emas. Murid utama Spirit Rune Peak, Jin Zhang menyapa adik perempuan Yao Yao. Pemuda berjubah emas tersenyum sedikit. Sementara itu, ketika kaki Zhou Yuan perlahan turun, dia menyadari bahwa dia telah melangkah ke puncak gunung. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat pilar surga raksasa seperti gunung yang menjulang tinggi di hadapannya. Sosok kecil mungil bisa dilihat di atas gunung raksasa. Itu adalah seorang wanita muda dengan mata cerah. Dia memiliki penampilan yang sangat polos, dan kuncir kuda panjang yang mencapai sampai ke pinggulnya. Saat ini ada ekspresi sedikit malu di matanya saat dia melihat Zhou Yuan. Puncak Spirit Rune Xia Yu menyapa kakak senior Zhou Yuan. Suara lembut wanita muda itu terdengar. Gelombang kegembiraan langsung menyapu banyak murid di depan Spirit Rune Hall. Saat mata mereka mulai terbakar karena kegembiraan, mereka semua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Klimaks dari acara hari ini akhirnya ada di sini. Bab 354, mereka akhirnya bertemu. Gambar yang diproyeksikan oleh dua cermin Genesis Ki menyebabkan banyak murid berkumpul di depan Spirit Rune Hall untuk menghembuskan napas sebagai antisipasi. Sekarang mereka akhirnya mencapai tahap ini. Bagian paling menarik dari uji coba menerobos pembatasan hari ini akhirnya akan dimulai. Karena itu, tatapan demi tatapan mulai dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Zhou Xiaoyao benar-benar hebat di sudut tertentu. Suwan menatap cermin Yao Yao saat kekaguman dan keterkejutan melintas di wajahnya. Ini karena Suwan merasa tidak bisa melewati satupun rintangan yang pernah dilewati Yao Yao sebelumnya. Terlebih lagi, sepertinya kendala tersebut hampir tidak menjadi ancaman bagi Yao Yao. Ini menunjukkan betapa berbakatnya dia di Genesis Rune. Gu Hongyi mengangguk setuju. Yao Yao benar-benar mengeluarkan aura yang tak terukur. Meskipun dia kuat, inti dari pertandingan hari ini terletak pada Zhou Yuan. Mata Suwan beralih ke cermin lainnya. Dia dengan agak waspada menatap gadis yang tampak polos dengan kuncir kuda. Meskipun Xia Yu masih muda, dia adalah murid sabuk emas teratas dari Spirit Rune Peak. Dari sini, bisa dibayangkan betapa berbakatnya dia di Genesis Runes. Berdasarkan penampilan Zhou Xiaoyao sebelumnya, bahkan jika kakak laki-laki Jin Zhang mungkin tidak berada di atas angin, bahkan jika dia dapat memanfaatkan 80% dari kekuatan batas, namun, batas memiliki dua inti, dan mereka perlu mengambil alih kedua inti di pada waktu yang sama untuk memecahkannya. Oleh karena itu, jika Yao Yao adalah satu-satunya yang berhasil, batas tersebut akan terus menarik Genesis Ki dari sekitarnya untuk mempertahankannya, menyebabkan Yao Yao jatuh ke jalan buntu. Suwan melihat ke arah Gu Hongyi saat dia perlahan berkata, berdasarkan situasi saat ini, saya khawatir itu akan menjadi perintah yang sulit bagi Zhou Yuan untuk menerobos sisi Xia Yu. Roh Xia Yu telah mencapai tahap korporal pertengahan, terlebih lagi, dia juga bisa memanfaatkan kekuatan batas. Faktanya, penguasaannya atas Genesis Runes saja sudah cukup banyak menghancurkan peluang Zhou Yuan. Ekspresi Gu Hongyi berubah sedikit. Pada akhirnya, dia dengan keras kepala menggigit bibirnya dan berkata, segalanya mungkin sebelum hasilnya ditentukan. Suwan tersenyum dan tidak berkomentar, dengan jelas memperlakukan kata-kata Gu Hongyi sebagai tindakan pembangkangan terakhirnya. Namun, mengertakkan gigi dan menahannya dalam situasi seperti ini tidak akan mengubah apapun. Di atas samudera tak terbatas, wajah cantik Yao Yao tampak tanpa ekspresi saat dia menatap pemuda yang duduk di atas pilar air. Dia juga mengawasinya, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia baru saja akan berbicara. Namun, tangan Yao Yao tiba-tiba turun saat rune Genesis kuno tampak mengalir dari jari-jarinya, menyatu dengan permukaan laut. Scarlet Red tiba-tiba memanjang dari bawah kakinya. Pada saat berikutnya, permukaan laut terkoyak.
saat naga api besar beberapa ratus kaki tiba-tiba muncul dengan raungan yang ganas, panas terik segera menguapkan air di sekitarnya, saat naga itu menyerang pemuda bernama Jin Zhang dengan momentum yang mengejutkan bumi. Dia segera menyerang, tidak membuang waktu untuk berbicara. Ketika Jin Zhang melihat ini, pupil matanya sedikit menegang, sebelum dia tiba-tiba bertepuk tangan. Permukaan lautan membengkak, saat gelombang setinggi 10.000 kaki naik, seekor binatang air raksasa melolong saat muncul dari dalam gelombang, sebelum menghantam naga api. Suara keras bergema saat gelombang kejut yang hebat menghancurkan sekeliling, menyebabkan gelombang besar muncul dari laut. Adik perempuan Yao Yao adalah yang paling kejam. Jin Zhang menghela nafas saat ombak mengamuk di lautan, ekspresi serius terlihat di matanya. Dari bentrokan sebelumnya, dia merasakan betapa menakutkannya lawannya. Untuk berpikir bahwa dia telah mencapai tingkat menciptakan Genesis Runes dengan jentikan tangannya yang biasa, jika bukan karena fakta dia bisa meminjam kekuatan batas, tidak mungkin dia akan menjadi tandingannya. Jin Zhang perlahan berkata, namun, ini adalah inti di mana saya bisa meminjam kekuatan pembatas, saya khawatir tidak akan mudah bagi Anda untuk lewat. Namun, Yao Yao tidak berniat untuk berbicara, dia meraih kuas syair Genesis batu giok, ujungnya yang bercahaya melesat di udara saat goresan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbentuk, akhirnya berubah menjadi banyak Genesis rune kunomor. Genesis ki di sekitarnya dengan cepat tersedot. Awan hitam tak berbatas muncul di langit di atas kepala Yao Yao, petir mengamuk di dalamnya, guntur menggelegar di seluruh area, saat tekanan yang menakjubkan menyebar. Pemandangan ini menyebabkan ekspresi di mata Jin Zhang menjadi semakin serius, dia tidak berani menyia-nyiakan waktu, dan mengangkat telapak tangannya. Lautan menderu saat gelombang setinggi 10.000 kaki perlahan naik di belakangnya, itu sangat tinggi sehingga tampak menutupi matahari, dan merupakan pemandangan yang megah untuk dilihat. Yao Yao menatap gelombang raksasa di belakang Jin Zhang, saat matanya sedikit menunduk, dia segera berbalik untuk melihat ke arah lain, saat dia bergumam, Zhou Yuan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menarik kekuatan batas di sini. Selebihnya, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Ujung kuasnya jatuh saat kata terakhir keluar dari mulutnya. Seseorang hanya bisa menyaksikan saat petir seperti ular raksasa turun, tampaknya menutupi seluruh langit saat mereka menembak ke arah Jin Zhang dari segala arah. Gelombang raksasa di belakang Jin Zhang berubah menjadi tangan raksasa, dan bergerak untuk menemui banyak petir. Ledakan yang tak henti-hentinya segera melanda daerah itu. Di puncak gunung, Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat gadis muda di atas gunung yang lebih tinggi. Meskipun dia tampak sedikit pemalu dan gugup, tidak ada sedikit pun rasa jijik di matanya, melainkan ekspresi serius. Ini karena dia bisa mendeteksi bau bahaya dari tubuh gadis itu. Meskipun dia memanggilnya kakak laki-laki, itu hanya untuk kesopanan. Zhou Yuan tahu bahwa jika mereka pergi berdasarkan status, dia harus menjadi orang yang memanggilnya sebagai kakak perempuan sebagai gantinya. Murid sabuk emas teratas dari spirit rune Pikhu, Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri saat tangannya perlahan-lahan menegang di sekitar kuas Yuan surgawi. Dia bisa merasakan sedikit tekanan dari roh lawan, terbukti, Xia Yu telah mencapai tahap jasmani pertengahan, level yang lebih kuat dari dirinya. Namun, faktor terpenting untuk pertempuran ini adalah penguasaan Genesis rune seseorang. Jika tidak, mengingat kultivasi Genesis Ki Zhou Yuan, dia tidak punya alasan untuk takut padanya. Adik perempuan senior Xia Yu, saya harap Anda tidak akan menahan ini terhadap saya. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, sebelum dia tiba-tiba memindahkan kuas Heavenly Yuan di tangannya. Sebuah Genesis rune dengan cepat terbentuk saat Genesis Ki di sekitarnya mulai berkumpul. Glowing Eagle rune, Genesis rune berkembang pesat. Genesis Ki menabuh di sekitarnya saat itu berubah menjadi elang bersinar setinggi 100 kaki. Elang bercahaya itu menjerit saat terbang ke langit. Elang itu kemudian menyelipkan kedua sayapnya, menjadi bayangan kabur yang bersinar saat menukik ke arah Xia Yu. Swift Wind rune, saat elang itu terbang di udara, Zhou Yuan mengirimkan Genesis rune lainnya. Genesis rune melilit sayap elang, menyebabkan kecepatannya yang sudah mengkhawatirkan meningkat. Mountain Piercing Blade rune, Genesis rune lainnya dikirim. Cahaya mulai mengalir di paruh elang itu, memberikan ketajaman yang tak tertandingi yang bisa menembus gunung. Saat melihat ini, mata Xia Yu berbinar sedikit saat dia berkata dengan lembut, kakak senior Zhou Yuan cukup mahir dengan Genesis Runes, untuk berpikir bahwa dia benar-benar dapat menumpuknya. Kontrol roh yang sangat tepat diperlukan untuk mencapai prestasi ini. Jika tidak, Genesis Runes akan bertabrakan satu sama lain, membuatnya sangat mudah bagi mereka untuk menghancurkan satu sama lain. Cahaya melintas di langit, bahkan murid Alpha Origin lapisan ke-6 biasa tidak akan berani meremehkan serangan seperti itu. Dengan hentakan lembut, gunung besar di bawah kaki Xia Yu mulai bergetar, batuan mulai tumbuh dari tanah, membentuk banyak dinding dengan ketebalan yang substansial.
Elang itu memekik saat tembok demi tembok dihancurkan. Batu-batu berterbangan ke segala arah, bukti nyata keganasan serangan yang luar biasa. Namun, Genesis Ki di sekitar elang akan redup dengan setiap dinding yang ditusuknya. Ketika menembus dinding terakhir, elang itu segera tersebar menjadi titik-titik cahaya yang dengan lembut menaburkan ke wajah Xiaoyu. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit, serangan sebelumnya bukanlah gerakan biasa, tapi salah satu teknik terkuatnya. Meski begitu, itu dengan mudah diblokir olehnya. Xiaoyu dengan lembut menyentuh pipinya, matanya yang cerah melihat ke arah Zhou Yuan saat dia berkata, "Kakak senior Zhou Yuan memiliki teknik yang bagus. Jika bukan karena lokasi saya yang menguntungkan, saya akan sedikit terganggu oleh serangan itu. Jika ada waktu lain, aku tidak akan memanfaatkanmu. Namun, ini menyangkut kebanggaan semua murid spirit rune peak kami. Oleh karena itu, saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya kakak senior." Genesis Brush berwarna anggun muncul di tangan Xiaoyu saat dia perlahan mengencangkan cengkeramannya di sekitarnya. Saat tangannya menutup kuas, ekspresi malu di matanya benar-benar menghilang, digantikan oleh tampilan yang kuat dan percaya diri. Kuncir kudanya dengan lembut menari tertiup angin, saat gunung raksasa di bawah kakinya mulai bergemuruh. "Kakak senior Zhou Yuan, giliranku sekarang." Di depan Spirit Rune Hall, senyum perlahan muncul dari sudut mulut YG saat melihat ini. Kakak perempuan Xiaoyu akhirnya akan serius. "Zhou Yuan, Anda akan mengetahui betapa sulitnya berurusan dengan adik perempuan junior kita ini dari Spirit Rune Peak. Saya harap Anda tidak akan kalah terlalu parah." Bab 355. Ketika Xiaoyu mencengkeram kuas syair Genesis yang berwarna ungu, gunung di bawah kakinya tiba-tiba mulai bergetar hebat. Detik berikutnya, gunung itu terbelah saat ular batu muncul dari perut gunung dengan raungan keras, dan menyerang Zhou Yuan. Ular batu itu dengan ganas bergegas ke depan, mengguncang Genesis Ki di sekitarnya saat melolong. Saat bayangan ular batu mulai menelannya, ekspresi muram memenuhi wajahnya. Xiaoyu saat ini mengendalikan inti batas, memungkinkannya menggunakan kekuatan yang mengkhawatirkan. Heaven Yuan Brush di tangan Zhou Yuan tersapu saat Genesis Rune terbentuk. Itu segera menghilang, berubah menjadi badai yang membawa sosok Zhou Yuan ke langit. Ular batu itu meleset dari sasarannya, namun, itu dengan cepat mengejar dengan raungan. Di langit, Zhou Yuan terus menarik dengan kuas di tangannya, banyak goresan Genesis Rune muncul di udara. Ice Mountain Rune, gunung es besar muncul dari dalam rune. Bersama dengan dingin yang menusuk tulang, itu dengan kejam menghantam ular batu. Rune pengikat naga, gunung es hancur saat ular batu didorong ke belakang. Genesis Ki dengan cepat berkumpul di sekitar tubuh ular, berubah menjadi rantai yang mengikat anggota tubuhnya. Zhou Yuan telah menggunakan 2 Genesis Rune tingkat 4 berturut-turut dengan koordinasi dan waktu yang sangat baik, bahkan murid Alpha Origin lapisan ke-6 akan terjebak oleh kombinasi ini. Namun, gadis muda di atas gunung hanya menyaksikan dengan mata tenang. Sayangnya bagi Zhou Yuan, ular batu yang bisa meminjam kekuatan batas ini tidak akan dengan mudah ditangani. Selama Genesis Rune yang tersembunyi di dalam tubuhnya tidak dihancurkan, pengejarannya tidak akan berhenti. Sama seperti prediksi Xiaoyu, ular batu itu tiba-tiba meraung saat ledakan Genesis Ki yang kejam meletus, dengan paksa memutuskan rantai Genesis Ki, sebelum ular itu sekali lagi mulai menyerang ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan segera menghindari serangan itu saat dia sedikit mengernyit. Sepertinya ular batu ini tidak lebih lemah dari lapisan ke-6 murid Alpha Origin. Karena ular batu diciptakan dari Genesis Rune, satu-satunya cara untuk menghancurkannya adalah dengan menghancurkan rune di tubuhnya. Mata Zhou Yuan berkedip-kedip berpikir, namun, rune itu tersembunyi jauh di dalam tubuh ular dan hampir tidak mungkin ditemukan, oleh karena itu, secara alami akan sangat sulit untuk dihancurkan. Untungnya ini sebenarnya bukan masalah baginya. Dengan napas dalam-dalam, Sein Rune kuno perlahan muncul di kedalaman matanya. Decoder Sein Rune, rune yang bisa menemukan titik lemah. Sein Rune berputar saat ular batu yang tercermin di mata Zhou Yuan berangsur-angsur menjadi transparan. Selanjutnya, Zhou Yuan melihat Genesis Rune yang berputar perlahan pada titik tertentu di perutnya. Genesis Rune itu adalah sumber dari ular batu itu. Jadi disitulah, gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Sementara itu, ular batu yang mengaum mendekat lagi, sementara tubuh Zhou Yuan yang mundur dengan cepat tiba-tiba berhenti. Cakar raksasa ular batu itu tanpa ampun menebas ke bawah. Kekuatan yang luar biasa bahkan mengguncang ruang di sekitarnya. Great Swamp Rune, Genesis Rune di tangannya meninggalkan jejak di udara yang berubah menjadi Genesis Rune. Rune tersedot di Genesis Ki di dekatnya dan langsung meluas, mengubah sekitarnya menjadi rawa raksasa. Ledakan cakar itu menghantam rawa, karena kekuatannya dengan cepat dinetralkan. Namun, kekuatan ular batu itu luar biasa, cakarnya berhasil menembus rawa, memungkinkan kekuatan yang tersisa untuk menghantam tubuh Zhou Yuan.
Tubuh Zhou Yuan meluncur ke bawah seperti bola meriam, tubuhnya menabrak salah satu puncak di bawah, menyebabkan seluruh puncak gunung runtuh. Di udara, ular batu mengeluarkan geraman, sebelum mulai menukik, jelas tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Namun, saat itu melesat ke bawah, tubuhnya yang besar mulai bergetar hebat saat bebatuan jatuh. Kejutan melintas di wajah Xiaoyu saat tatapannya beralih ke perut ular, hanya untuk menyadari bahwa pedang Genesis Rune yang bersinar saat ini bersarang di perutnya. Selain itu, pedang bercahaya itu kebetulan menembus Genesis Rune yang tersembunyi di dalam tubuh ular batu itu. Genesis Rune mulai runtuh, dan ular batu besar itu akhirnya meledak dengan ledakan yang keras. Mulut kecil Xiaoyu terbuka sedikit, saat ekspresi bingung melintas di wajahnya, dia menoleh untuk melihat Zhou Yuan, yang perlahan-lahan bangkit dari puncak gunung yang runtuh. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana dia tahu di mana letak Genesis Rune? Genesis Rune telah disembunyikan jauh di dalam tubuh ular, namun, Zhou Yuan dengan jelas tahu di mana itu. Jika tidak, dia tidak akan berhenti dengan sengaja, menyebabkan ular batu itu mengungkapkan celah. Zhou Yuan perlahan naik ke udara, dia membersihkan pakaiannya, sebelum bertemu dengan tatapan Xiaoyu. Xiaoyu tampak berkilauan saat dia dengan lembut berkata, "Kakak senior Zhou Yuan, kamu benar-benar telah mengejutkanku dengan mengalahkan rune ular batuku dengan roh tahap jasmani awalmu." Zhou Yuan tersenyum dan menjawab, "Saya sangat mengagumi bakat adik perempuan Xiaoyu dalam Genesis Runes, rune ular itu tidak mudah dikendalikan. Genesis Rune tunggal itu saja sudah cukup untuk mengikat murid Alpha Origin lapisan ke-6. Xiaoyu menutup mulutnya saat dia tertawa pelan, kemudian, dia perlahan berkata, "Jika bukan karena batas ini, aku akan dirugikan setelah rune ular batu dihancurkan, namun, di tempat ini kekuatanku jauh melebihi imajinasimu." Karena itu, Xiaoyu perlahan mengangkat tangannya, sebelum dia tiba-tiba mengepal. Puncak gunung di sekitarnya langsung runtuh. Saat batu-batu besar jatuh ke bawah, 4 ular batu perlahan muncul, dan mulai berputar-putar di sekitar Zhou Yuan. Senyuman muncul di wajah Xiaoyu saat dia melihat Zhou Yuan dan berkata, "Tolong tinggalkan kakak senior Zhou Yuan, kamu tidak bisa lewat." Di depan aula Spirit Rune, saat banyak tatapan menyaksikan pertandingan intens antara Zhou Yuan dan Xiaoyu, semuanya tanpa sadar berseru. "Sepertinya Zhou Yuan cukup ahli dengan Genesis Runes. Aku tidak percaya dia mampu mendorong adik perempuan Xiaoyu sejauh ini. Saya telah meremehkannya. Sayangnya, adik perempuan Xiaoyu memiliki keuntungan dari lokasi, dan tidak mungkin Zhou Yuan bisa menang." Para murid Spirit Rune Peak adalah ahli dalam ilmu mereka, dan memahami betapa kuatnya serangan balik Zhou Yuan. Faktanya, sudah sangat luar biasa untuk mencapai prestasi seperti itu menggunakan Genesis Runes. YG dengan acuh tak acuh melirik cermin Genesis Ki Zhou Yuan. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya bahkan ketika dia melihat Zhou Yuan menghancurkan ular batu itu. Dia memang memiliki beberapa bakat Genesis Rune, namun, dia pada akhirnya hanya pada tahap korporeal awal. Setelah Xiaoyu menjadi serius, hanya kekalahan menunggunya. Dia jelas jauh lebih tanggap daripada orang biasa, oleh karena itu, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Zhou Yuan pada dasarnya telah menggunakan semua kartu trufnya. Xiaoyu, di sisi lain, baru saja memulai. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang pertempuran ini. YG menarik pandangannya dan menoleh ke cermin Genesis Ki lainnya. Diproyeksikan di dalam cermin ini, adalah pertarungan sengit antara Yao Yao dan Jin Zhang. Pertarungan di sisi ini jauh lebih intens, besar dan menarik daripada Zhou Yuan. YG tiba-tiba sedikit mengernyit saat menonton, saat ekspresi mencurigakan melintas di matanya. Mengapa ada yang tidak beres? Bab 356, 9 bintang rune. Jin Zhang berdiri di atas pilar air seperti perunggu. Saat kuas syair Genesis di tangannya turun, Genesis Rune yang rumit segera terbentuk, sebelum Genesis Ki di sekitarnya bergerak dan mulai mengalir menuju rune. Cahaya bintang bersemi saat rune itu tampak berubah menjadi sepetak langit malam berbintang. 9 bintang raksasa yang saling terkait melesat keluar, dan menghujani Yao Yao dengan kekuatan yang mengejutkan. Seluruh permukaan laut terkoyak oleh kekuatan yang luar biasa. Serangan Jin Zhang tanpa ampun. Selain itu, dia mampu memanfaatkan 80% dari kekuatan batas karena berdiri di inti, memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan yang hampir tak terbatas. 9 bintang tampak melolong saat mata Yao Yao tumbuh dengan cepat. Dengan goyangan lembut tangannya, banyak sapuan mengalir dari kuas gioknya. Rune Perisai Es Millennium, sebuah Genesis rune dengan cepat terbentuk, dan segera tenggelam ke dalam air di bawahnya. Perisai air setinggi 1000 kaki langsung naik, berdiri di depannya saat itu berubah menjadi perisai es raksasa. Rune bercahaya misterius tertanam di perisai, membuatnya tampak tidak bisa dihancurkan. 9 bintang turun,
dengan kejam meledak ke perisai es saat retakan segera muncul. Bintang demi bintang jatuh karena semakin banyak retakan muncul. Pada akhirnya, perisai es mencapai batasnya dan segera meledak menjadi pecahan es yang memenuhi langit. Jin Zhang sedikit mengangkat alisnya saat melihat serangan Genesis Rune miliknya dinetralkan. Tetapi tidak terkejut, dia sedikit terkekeh saat kuas syair Genesisnya jatuh sekali lagi, dan Genesis Rune bergabung dengan air di bawah. Detik berikutnya, suara samar tiba-tiba terdengar dari air di bawah kaki Yao Yao. Seseorang hanya bisa menyaksikan saat es tajam yang tak terhitung banyaknya ditembakkan, mengarah ke titik vital Yao Yao. Kaki Yao Yao dengan lembut menyentuh udara, dan melayang ke langit dengan embusan lembut saat dia menggambar Genesis Rune yang lain. Syair air baja, permukaan laut beriak saat area laut dengan cepat berubah menjadi hitam pekat seperti logam hitam. Beku setajam silet yang tak terhitung jumlahnya menusuk logam hitam seperti air. Namun, air hitam itu sekeras logam, dan setiap es yang menabraknya hancur berkeping-keping. Kedua pihak dengan cepat bertukar pukulan demi pukulan dalam pertempuran yang sangat intens. Setiap Genesis Rune memiliki kekuatan yang mengkhawatirkan, membuat pertarungan jauh lebih ganas daripada duel antara Zhou Yuan dan Xia Yu. Namun, Jin Zhang jelaslah yang berinisiatif, meminjam kekuatan tak terbatas dari batas untuk melepaskan serangan tanpa akhir, sementara Yao Yao memilih untuk berkonsentrasi menetralkan serangannya. Karena itu, secara alami tampak seperti dia lebih bertahan. Di atas pilar air, mata Jin Zhang berkedip-kedip saat dia mengamati sosok Yao Yao yang memikat. Dari pertukaran sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa Yao Yao agak waspada padanya. Kemungkinan karena Yao Yao pasti telah mengetahui bahwa dia saat ini menikmati sumber kekuatan yang tak terbatas berkat batasan. Karena adik Yao Yao Junior suka bermain bertahan, cobalah melawan serangan ini. Dengan sedikit senyum di wajahnya, kuas Jin Zhang dengan keras menusuk ke udara. Titik bercahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul dari dalam lautan di bawah kaki Yao Yao. Setelah diamati lebih dekat, orang akan menyadari bahwa dua bulan sabit besar perlahan-lahan terbentuk di air di bawah. Bulan sabit perlahan berputar seperti bilah, membelah air saat mereka melewatinya. Aura tajam yang tak terlukiskan menyebar dari mereka, dan bahkan cahaya bulan yang menumpahkan banyak lubang di permukaan laut. Jin Zhang melihat ke arah Yao Yao dan berkata, "Ini adalah rune roh bulan ganda. Biasanya, menggunakannya akan menghabiskan semua energi saya. Aku hanya bisa menggunakannya tanpa hambatan di tempat seperti ini. Aku berharap adik perempuan Yao Yao bisa memberiku beberapa petunjuk tentang itu." Dia menunjuk, dan dua bulan sabit di lautan dengan cepat naik. Setelah itu, mereka menyerang ke arah Yao Yao dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Cahaya bulan yang berdenyut meninggalkan bekas luka sepanjang 2000 kaki di permukaan laut. Desahan takjub yang tak terhitung jumlahnya terdengar ketika kerumunan di depan Spirit Rune Hall melihat serangan yang mengejutkan ini. Semua orang yang hadir tahu bahwa Genesis Rune ini adalah jurus pembunuhan khas Jin Zhang yang paling membanggakan. Tidak ada ahli di bawah tahap Alpha Origin lapisan ke-9 yang bisa memblokir rune roh bulan ganda miliknya. Mengapa Zhou Xiaoyao mengizinkan Jin Zhang untuk menyelesaikan rune? Setelah digunakan, dia tidak memiliki harapan untuk menang. Dia terus-menerus dipaksa menjadi yang bertahan, dan tampaknya agak waspada terhadap Jin Zhang. Lagi pula, dia bisa meminjam kekuatan batas. Sayang sekali, banyak murid menggelengkan kepala saat mereka menghela nafas, sementara ekspresi santai muncul di wajah para murid Spirit Rune Peak. Mereka percaya bahwa setelah rune roh bulan ganda digunakan, kecepatan pertarungan akan sepenuhnya jatuh ke tangan saudara senior Jin Zhang. Zhou Xiaoyao, yang sangat dipuji oleh Master Puncak, sepertinya bukan sesuatu yang istimewa. YG terfokus pada cermin Genesis Ki, mengerutkan kening saat dia menyaksikan pertarungan mereka. Meskipun Jin Zhang memiliki inisiatif, dia merasa tidak nyaman karena alasan yang tidak diketahui. Apakah Yao Yao begitu mudah untuk dihadapi? Bahkan jika Jin Zhang dapat memanfaatkan kekuatan batas ini, apakah itu cukup untuk memaksa Yao Yao bertahan? "Kamu, apa sebenarnya yang kamu rencanakan?" menggumamkan YG pada dirinya sendiri. Di bawah perhatian orang banyak, dua bulan sabit merobek permukaan laut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, mendekati Yao Yao dari kiri dan kanannya. Mereka melakukan perjalanan di sepanjang lintasan misterius yang menutup semua jalur mundur Yao Yao. Yao Yao berdiri di atas lautan, bahkan tidak sedikit pun riak dalam ekspresi tenangnya. Kuas syair Genesis di tangannya juga tidak bergerak, seolah-olah dia tidak akan melakukan apa-apa dan membiarkan dua bulan sabit untuk menyerang. Murid yang tak terhitung jumlahnya di depan Spirit Rune Hall tersentak kaget. Mata YG sedikit melebar, tapi dia tidak bersuara. Dia tahu bahwa Master Puncak juga mengamati pertandingan ini dengan cermat, dan tidak mungkin dia akan membiarkan sesuatu terjadi pada Yao Yao. Namun, kenapa Yao Yao tidak melakukan perlawanan apapun? Dua bulan sabit mengoyak permukaan lautan,
di tengah banyak nada terkejut, mereka melintas melewati tubuh halus Yao Yao. Apakah dia dipukul? Kulit banyak murid memucat, bahkan ahli Alpha Origin lapis ke-9 tidak bisa menahan serangan seperti itu dengan tubuhnya. Selain itu, kekuatan Yao Yao terletak pada Genesis Runes, dan bahkan tidak memiliki sedikit pun Genesis Ki yang melindungi tubuhnya. Di atas pilar air, ekspresi Jin Zhang berubah sedikit saat melihat bulan sabit memotong tubuh halus Yao Yao, saat dia berteriak, "Adik Yao Yao." Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Yao Yao masih berdiri diam di sana, matanya yang jernih menatapnya dengan acuh tak acuh. Tidak ada darah yang terlihat di tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Mata Jin Zhang menyusut, sementara ekspresi dari banyak murid yang menonton dengan cepat berubah, merasa ada sesuatu yang sangat aneh tentang situasi ini. YG adalah satu-satunya yang matanya berkedip-kedip berpikir dengan cepat. Sesaat kemudian, dia sepertinya tiba-tiba menyadari, ketidakpercayaan segera membanjiri matanya saat dia tanpa sadar berteriak, "Mungkinkah?" Saat suaranya terdengar, Jin Zhang tiba-tiba melihat banyak retakan muncul di sekitarnya seperti pecahan kaca. Pada saat itu, gelombang badai menyapu rohnya. Retakan tumbuh dan meluas, seolah-olah seluruh dunia di sekitarnya akan runtuh. Jin Zhang awalnya terpana oleh pemandangan dunia yang runtuh di sekitarnya. Setelah itu, sesuatu tiba-tiba menyerangnya dan dia segera menggigit lidahnya, mengirimkan aliran darah esensi yang dengan cepat diserap oleh rohnya. Jin Zhang menutup matanya saat ini, hanya membukanya lagi beberapa saat kemudian. Lingkungannya yang runtuh diperbaiki secara diam-diam saat seluruh tempat terdiam, yang hanya bisa didengar hanyalah ombak yang mengaduk lembut di lautan. Tidak ada jejak pertempuran yang mengguncang bumi sebelumnya. Seolah-olah itu hanya mimpi. Namun, Jin Zhang tiba-tiba menoleh untuk melihat di mana Yao Yao semula berdiri, hanya untuk menyadari kalau sekarang sudah kosong. Dia kemudian mengangkat kepalanya yang gemetar, menemukan sosok cantik diam-diam berdiri di atas pilar air. Pilar yang sama tempat inti itu berada, inti yang dia lindungi, secara aneh diambil alih oleh Yao Yao. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak murid di depan Spirit Rune Hall tercengang. YG menarik napas dalam-dalam, ekspresi di matanya berubah menjadi sangat serius saat dia perlahan berkata, "Untuk berpikir bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk mengamati ilusi langka Genesis Rune, penguasaan Genesis Rune-nya benar-benar menakutkan. Jin Zhang telah terperangkap dalam rune ilusinya sejak awal, dan pertarungan sengit itu hanya terjadi dalam imajinasinya." Jin Zhang tampaknya berada di atas angin dalam pertarungan, tetapi apa yang tidak dia ketahui, adalah bahwa dia hanya membuang-buang energinya untuk menyerang udara kosong. Di sisi lain, Yao Yao kemungkinan besar telah mengawasinya secara acak melontarkan serangan dari jauh, sambil perlahan berjalan keluar dari area inti. Sementara itu, dia perlahan-lahan membuat jalannya, dan menempati inti batas. Sungguh taktik yang aneh. YG menghela nafas pelan dan mengerucutkan bibirnya. Seperti yang diharapkan, semuanya ada di telapak tangan Yao Yao. Untungnya bagi mereka, meskipun Yao Yao telah mengambil alih salah satu inti, dia masih membutuhkan koordinasi Zhou Yuan untuk menembus batas. Selama Zhou Yuan tidak dapat mengambil alih inti di sisinya, pada akhirnya tidak ada yang bisa dilakukan Yao Yao. YG mengangkat kepalanya dan berbalik ke arah cermin Genesis Ki lainnya. "Adik perempuan Xiaoyu, sepertinya yang lainnya terserah padamu. Akhirnya, kita tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap Jin Zhang. Pertarunganmu adalah tempat pertunjukan sebenarnya, dan tidak mungkin Zhou Yuan bisa mengalahkanmu." Bab 357, Kakak laki-laki Jin Zhang telah kalah. Zhou Xiaoyao terlalu tangguh untuk berpikir bahwa dia bahkan mampu membuat rune ilusi yang sangat langka. Terlebih lagi, bahkan kakak laki-laki Jin Zhang ditipu. Rune ilusi seperti itu sangat menuntut roh seseorang. Karena kakak laki-laki Jin Zhang bisa terjebak padanya, ini berarti jiwa Yao Yao lebih kuat daripada. Tidak heran Master Puncak Bai Mei sangat menghargainya, bakat Genesis Rune-nya benar-benar luar biasa. Area di depan Aula Spirit Rune meledak menjadi kebisingan saat salah satu pertandingan berakhir. Wajah setiap murid dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka awalnya mendapat kesan bahwa Yao Yao telah dipaksa bertahan, dan tidak ada yang menyangka bahwa semua itu akan berubah menjadi hasil karya satu rune ilusi. Semua yang mereka lihat, termasuk Jin Zhang sendiri, hanyalah ilusi. Setiap serangannya yang mengguncang bumi hanya membuang-buang energinya. Li Qingchan dengan anggun berdiri di depan pavilion batu. Keheranan tanpa sadar muncul di matanya saat dia menatap sosok Yao Yao di cermin. Kemenangan Yao Yao benar-benar spektakuler dan aneh. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa dia benar-benar akan menggunakan taktik yang tidak biasa untuk dengan mudah mengamankan inti pembatasan. Dengan inti sekarang di bawah kakinya, hanya satu pikiran yang diperlukan untuk menghancurkannya. Jika hanya ada satu inti di pembatasan, Yao Yao pasti sudah menang. Sayangnya Li Qingchan dengan lembut menghela nafas saat matanya berputar untuk melihat cermin Genesis Ki lainnya.
Untuk mendobrak batasan ini, kedua inti harus dihancurkan secara bersamaan. Meskipun Yao Yao sudah berhasil, inti lainnya masih berada di bawah genggaman Xia Yu. Selain itu, sepertinya Zhou Yuan tidak memiliki peluang sama sekali. Li Qingshan dengan menyesal berkata, Yao Yao, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu seharusnya tidak menaruh harapanmu pada Zhou Yuan, meskipun dia cukup berbakat, pada akhirnya dia masih kurang. Sungguh menyia-nyiakan penampilan brilian Yao Yao. Sayang sekali, Su Wan juga menggelengkan kepalanya, menyesal memenuhi wajahnya. Di sampingnya, tangan Gu Hongyi terkepal erat, matanya terpaku erat pada cermin genesis Qi Zhou Yuan saat dia berkata, kakak senior Su Wan, pertandingan belum berakhir. Su Wan melihat ke cermin genesis Qi dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat Zhou Yuan dikejar oleh 4 ular batu. Kamu benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Xia Yu? 4 ular batu terbang melintasi langit, genesis Qi melonjak di sekitar tubuh mereka, 4 ekor batu tiba-tiba diayunkan, berubah menjadi bayangan kabur saat mereka turun dari langit dan dengan kejam menamparkan Zhou Yuan. 4 ekor ular menutup semua jalur pelarian yang mungkin. Kuas di tangan Zhou Yuan dengan cepat melesat di udara, menggambar pukulan setelahnya saat genesis Qi di sekitarnya tersedot. Rune cangkang penyu logam, sebuah genesis rune diperpanjang di atas kepala Zhou Yuan, dengan cepat tumbuh menjadi cangkang kura-kura setinggi 100 kaki yang memberikan perasaan tak terkalahkan. 4 ekor ular menghantam cangkang kura-kura dengan kejam, menyebabkan retakan segera muncul. Dengan ledakan keras, tubuh Zhou Yuan melesat ke bawah, menciptakan kawah besar di tanah. Zhou Yuan mengeran sedikit saat dia berbaring menghadap ke dalam kawah. Ular batu ini benar-benar ganas, dan masing-masing kemungkinan tidak lebih lemah dari Wei Yuxuan. Dengan 4 dari mereka bekerja bersama, mereka menjadi kekuatan yang lebih tangguh. Keempat ular batu itu meraung. Mereka tidak memberi Zhou Yuan kesempatan untuk mengatur napas, menyerang ke bawah sekali lagi untuk menyerangnya. Tekanan luar biasa yang berdenyut dari tubuh mereka membuat tanah retak dan hancur. Meskipun keempat ular batu tumbuh dengan cepat di mata Zhou Yuan, hanya ada ketenangan di wajahnya. Tepat ketika ular batu hendak mencapainya, tanah di sekitar Zhou Yuan tiba-tiba runtuh saat 4 paku bumi tiba-tiba ditembakkan, paku ditutupi dengan rune yang bersinar. 4 paku bumi secepat guntur, mereka menembus langsung ke tubuh ular batu, menghancurkan rune di dalamnya. Zhou Yuan menyeringai saat melihat keempat ular batu itu runtuh, namun, senyumannya hampir tidak muncul saat matanya tiba-tiba melebar. Dia baru saja menemukan bahwa ketika keempat ular itu hancur, gelombang roh tak terlihat berkumpul dengan cepat, akhirnya berubah menjadi kepro transparan raksasa yang segera turun dengan gemuruh keras. Meskipun tidak ada gangguan yang terlihat dari tanah, ekspresi Zhou Yuan dengan cepat berubah begitu kepro jatuh. Dia tidak pernah menyangka Xia Yu yang tampak lemah lembut akan menjadi tangguh dalam pertempuran. Ternyata ular batu dari sebelumnya hanyalah umpan, dan gerakan membunuh yang sebenarnya adalah kepro raksasa yang tersembunyi di dalamnya. Ini bukanlah serangan yang ditujukan untuk membunuhnya, sebaliknya, dia dengan jelas bermaksud untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk menekannya, dan tidak meninggalkannya dengan cara pembalasan. Zhou Yuan duduk saat titik di antara alisnya mulai berkedip, roh perlahan bangkit dari dalam, berhenti di atas kepalanya. Roh ini tampak persis sama dengan Zhou Yuan, dan cukup jasmani, itu adalah jiwa yang terwujud. Roh Zhou Yuan mengangkat kedua lengannya saat kekuatan roh menyebar darinya, dengan teguh menahan kep roh yang menurun yang melambat. Di atas puncak gunung, Xia Yu melihat ke arah Zhou Yuan sebelum dia perlahan berkata, kakak senior Zhou Yuan, jiwa saya telah melangkah ke tahap jasmani pertengahan, sedangkan milik Anda baru pada tahap awal, tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana Anda melawan. Zhou Yuan tidak menjawab, roh di atas kepalanya terus mengedarkan kekuatan roh untuk mendorong kembali kep roh raksasa. Xia Yu tidak mengatakan apa-apa lagi saat melihat ini, tangannya membentuk segel, dan kep roh raksasa itu perlahan mulai turun. Saat kep roh raksasa perlahan turun, Zhou Yuan bisa merasakan tekanan yang sangat besar, dia sedikit mengernyit saat matanya berkedip-kedip berpikir, sesaat kemudian, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Tahap pertengahan korporealia, dia bergumam pada dirinya sendiri, sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Semua kekuatan rohnya dicurahkan, karena tekanan yang luar biasa dari atas, cahaya redup mulai muncul pada roh di atas kepalanya. Saint Spirit Crystal berputar di antara alisnya sebagai untaian demi untai aura pendingin yang dicurahkan, sebelum diserap oleh spirit di atas kepalanya. Meskipun penurunan kep roh raksasa sangat lambat, tampaknya tidak ada cara untuk menghentikannya karena perlahan-lahan beringsut ke bawah. Pada tingkat ini, roh Zhou Yuan akhirnya akan ditekan. Siapapun tahu bahwa Zhou Yuan benar-benar dirugikan. Namun,
Zhou Yuan tampak seolah-olah tidak menyadari penderitaannya. Meskipun tekanan luar biasa dari atas, rohnya terus menghadapi cap roh raksasa yang perlahan turun. Murid yang tak terhitung jumlahnya di depan aula spirit rune diam-diam menggelengkan kepala. Zhou Yuan telah menyebabkan begitu banyak keributan sebelumnya, tetapi tampaknya dia akhirnya bertemu dengan tandingannya kali ini. Dia akhirnya akan menderita. Senyuman sudah muncul di wajah Lu Suanyin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melihat Zhou Yuan mencapai kekalahan pertamanya, bukan dengan tangannya tetapi di spirit rune peak. Di sampingnya, Su Yan tersenyum tipis. Zhou Yuan pada akhirnya hanyalah murid baru, dan meskipun dia cukup berbakat, dia masih kurang pengalaman dan kedewasaan. Setelah hari ini, dia akhirnya harus mengetahui bahwa di Sekte Changsuan, seorang murid sabuk emas tidak memiliki hak untuk melakukan apa yang dia suka. Di dekatnya, Su Wan dengan lembut menepuk bahu Gu Honyi, menunjukkan bahwa dia harus melihat sisi baiknya. Namun, Gu Honyi dengan erat menggigit bibirnya, tatapannya tidak pernah menyimpang dari cermin Genesis Ki. Di depan aula spirit rune, banyak murid menyaksikan cap roh raksasa yang perlahan turun di atas kepala Zhou Yuan. Mereka semua tahu bahwa saat cap mendarat itu adalah saat kekalahan Zhou Yuan. Bab 358. Sebuah cap roh transparan perlahan jatuh di udara. Meskipun tampak tidak berwujud, tekanan luar biasa yang dimilikinya memenuhi seluruh wajah Zhou Yuan dengan ekspresi suram. Meskipun hanya satu tahap yang lebih kecil yang memisahkan tahap awal dan pertengahan korporeal, jarak di antara mereka sangat luar biasa. Ini bisa dilihat dari bagaimana roh Zhou Yuan belum mencapai tahap jasmani pertengahan bahkan setelah beberapa bulan pelatihan. Meskipun sebagian besar waktu telah dihabiskan untuk kultivasi Genesis Ki, itu tidak berarti bahwa ia telah meninggalkan kultivasi rohnya. Dia bisa merasakan bahwa rohnya sudah berada di puncak tahap awal, dan hanya satu langkah yang memisahkannya dari tahap tengah. Langkah kecil inilah yang telah menghalangi Zhou Yuan begitu lama. Zhou Yuan tahu bahwa yang kurang adalah peluang terobosan. Tekanan dari cap roh raksasa mengalir dari atas, menyerang setiap pori, sementara roh di atas kepala Zhou Yuan meniup setiap ons terakhirnya. Meskipun tekanan berusaha untuk membanjirinya, Zhou Yuan tidak merasa panik sedikit pun, dan sebaliknya dengan tenang mulai mengedarkan metode visualisasi batu gerindra ilahi primal chaos. Dia telah mencari kesempatan untuk terobosan roh selama ini, dan inilah saatnya. Di bawah tekanan yang mengerikan, dia melakukan semua yang dia bisa untuk menahannya sehingga dia akan mencapai batas kemampuannya. Hanya pada batasnya dia bisa mengambil langkah kecil ke depan sekali lagi, menerobos penghalang lama yang berdiri di hadapannya. Jika takdir tidak memberinya kesempatan, dia harus menciptakannya sendiri. Zhou Yuan berkonsentrasi saat dia memantapkan hatinya, mengubahnya menjadi kolam yang dalam dan tidak beriak. Saat metode visualisasi batu gerindra ilahi primal chaos mulai beredar, dia bisa merasakan rohnya mulai bersinar, di bawah tekanan yang luar biasa. Alih-alih berangsur-angsur hancur, rohnya perlahan tumbuh semakin jasmani dan memadat. Di atas kepala Zhou Yuan, cap roh raksasa melanjutkan penurunannya dengan kecepatan yang sangat lambat, sudah tidak lebih dari beberapa puluh kaki dari roh Zhou Yuan. Jika cap raksasa itu menyentuh rohnya, itu pasti akan terluka. Meski begitu, Zhou Yuan tetap tenang dan stabil seperti batu. Di depan aula spirit rune, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap cap yang jatuh perlahan. Pemandangan yang mengganggu membuat hati banyak murid berdetak lebih cepat. Apa yang Zhou Yuan lakukan? Kenapa dia tidak pindah? Apakah dia benar-benar berniat untuk mengambil cap itu dengan rohnya? Itu terlalu bodoh. Roh adik perempuan senior Xiao Yu telah melangkah ke tahap jasmani pertengahan, jauh melampaui kultivasi roh Zhou Yuan. Bodoh sekali, jika dia tidak segera mengaku kalah, itu tidak akan menjadi pemandangan yang indah ketika cap roh raksasa mendarat. Banyak bisikan menyebar ketika banyak murid menyaksikan cap yang perlahan turun secara bertahap mendekati roh Zhou Yuan. Jelas bahwa cap itu pada akhirnya akan menghancurkan rohnya. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi kekalahan telak Zhou Yuan. Ye juga fokus pada sosok Zhou Yuan, tapi alisnya sedikit berkerut. Indra tajamnya dapat mendeteksi bahwa cap roh yang jatuh menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Perlawanan Zhou Yuan ternyata semakin kuat dan kuat. Apa yang Zhou Yuan lakukan? Ye terdiam sesaat, sebelum kedua matanya tiba-tiba menegang saat dia bergumam. Mungkinkah dia sengaja membiarkan dirinya jatuh ke dalam bahaya untuk mendorong dirinya hingga batasnya, membiarkan rohnya menerobos ke tahap tengah korporeal? Ekspresi Ye berubah sedikit. Jika dugaannya benar, ketegasan dan keberanian Zhou Yuan akan sangat terpuji. Ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertaruhan. Jika dia kalah, rohnya akan terluka, dan pemulihan pasti akan memakan waktu lama. Ye menatap cap roh raksasa yang perlahan turun di atas kepala Zhou Yuan. Jika Zhou Yuan gagal naik sebelum cap itu menghancurkan jiwanya, dia akan kalah dalam pertaruhan ini. Zhou Yuan,
Saya tidak percaya bahwa Anda akan dapat mencapai terobosan dalam waktu sesingkat itu. Di lokasi lain di inti pembatasan, Yao Yao berdiri di atas pilar air, sementara Jin Zhang berdiri di permukaan laut, tidak lagi memiliki niat untuk menyerang. Dia tahu bahwa dia akan kalah dari Yao Yao tanpa bantuan inti batas. Namun, dia tidak khawatir karena posisi inti akan berubah seiring berjalannya waktu. Ketika itu terjadi, dia akan memiliki kesempatan untuk menempatinya lagi. Selama inti batas lainnya tidak rusak, dia tidak akan takut di pihaknya, dan bisa menyeret Yao Yao kembali ke jalan buntu. Jin Zhang mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke arah tertentu. Adik perempuan Xia Yu, selama kamu berhasil menahan Zhou Yuan, itu akan menjadi kemenangan kita. Waktu mengalir perlahan, Cap roh raksasa sekarang satu kaki dari roh Zhou Yuan. Tekanan yang tampaknya tak berujung yang mengalir menyebabkan keringat membasahi seluruh tubuh Zhou Yuan dan membasahi pakaiannya. Pada saat inilah tekanan tiba-tiba berlipat ganda, dan Cap mulai turun lebih cepat, turun sedikit demi sedikit di bawah mata yang tak terhitung jumlahnya menonton. Jaraknya perlahan-lahan memendek dari 1 kaki menjadi 2 inci. Desahan iba bisa terdengar di depan aula spirit rune. Dari kelihatannya, kerugian sudah tak terhindarkan. Gu Hongyi menggigit bibirnya dengan erat saat matanya sedikit redup. Di sampingnya, Suan menepuk bahunya dan menghibur. Dia sudah sangat luar biasa untuk bertahan sampai sekarang. Xia Yu adalah murid sabuk emas nomor 1 di Spirit Rune Peak, dan salah satu pesaing terkuat untuk juara dalam pemilihan selempang Angu yang akan datang. Tidak ada rasa malu kehilangan dia. Dia akhirnya kalah di sudut lain tempat itu, senyum sombong muncul di wajah cantik Lu Suanyin. Suyan terkekeh dan berkata, sungguh disayangkan. Sepertinya dia tidak akan bisa menikmati hadiah yang awalnya aku persiapkan untuknya untuk pemilihan selempang ungu. Roh Zhou Yuan pasti akan terluka begitu dia kalah, dan akan membutuhkan waktu beberapa bulan setidaknya untuk pulih. Ini secara alami akan membuatnya tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam pemilihan selempang ungu. Di bawah banyak tatapan iba dan sombong, Cap roh raksasa turun sekali lagi, 2 inci 1 inci. Ekspresi YG sedikit rileks saat ini saat dia berkata dengan lembut, telah bertahan begitu lama, roh Zhou Yuan lebih ulet dari yang diharapkan. Roh tahap tubuh awal biasa akan dikalahkan sejak lama, sementara itu telah memakan waktu lama sampai sekarang untuk Zhou Yuan mencapai batasnya. Desahan seolah menyelimuti gunung saat Cap yang jatuh akhirnya bersentuhan dengan roh di atas kepala Zhou Yuan. Detik berikutnya, roh Zhou Yuan akan ditekan secara paksa. Di puncak gunung, kelegaan akhirnya mulai membanjiri wajah kecil Xia Yu yang cantik ketika dia melihat ini saat dia menghela nafas lega. Dia akhirnya ditangani. Zhou Yuan jelas hanya pada tahap awal korporeal, tetapi dia sekuat batu, membuatnya menjadi lawan yang sulit untuk dihadapi. Syukurlah, saya tidak mengkhianati ekspektasi dari banyak murid Spirit Rune Peak. Senyum tipis muncul di wajah Xia Yu. Saat senyumnya muncul, dengungan samar tiba-tiba terdengar dari Cap roh raksasa. Senyum di wajah Xia Yu membeku sedikit saat dia tiba-tiba melihat ke arah sumber suara. Hanya untuk melihat mata tertutup rapat Zhou Yuan akhirnya perlahan terbuka pada saat ini. Kilatan yang sangat tajam tampak melintas di pupilnya, membuat hati Xia Yu sedikit menggigil. Zhou Yuan menunduk dan melihat cincin di jarinya, yang mulai memanas. Pandangannya sedikit menunduk saat roh di atas kepalanya tiba-tiba membuka matanya, lingkaran cahaya roh segera berdenyut, mengelilingi rohnya. Selanjutnya, mata Xia Yu menyusut dengan cepat, dia baru saja melihat roh Zhou Yuan mengulurkan tangannya, dan menopangnya pada Cap yang jatuh menekannya, seolah-olah guntur bergemuruh keras di telinganya saat Cap roh raksasa itu perlahan didorong oleh roh Zhou Yuan. Seperti raksasa yang perlahan mengangkat gunung. Bagaimana ini bisa, gumam Xia Yu, wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Pada saat yang sama, murid-murid yang tak terhitung banyaknya di depan Spirit Rune Hall, yang masih menghela nafas Zhou Yuan, juga melihat pemandangan ini, menyebabkan teriakan kejutan yang mengguncang bumi meletus. Ya Tuhan, roh Zhou Yuan telah mengangkat Cap itu, bagaimana ini mungkin, dia hanya pada tahap korporeal awal, bagaimana mungkin dia bisa mengangkat Cap yang terbuat dari roh adik perempuan senior Xia Yu. Area di depan aula Spirit Rune telah menjadi gempar, senyuman santai di wajah YG perlahan berubah menjadi kaku saat ini. Bab 359, di depan Spirit Rune Hall, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tercengang saat mereka menatap pemandangan di cermin Genesis Ki. Seseorang hanya bisa menyaksikan roh di atas kepala Zhou Yuan mengangkat kedua lengannya, dan meraih Cap roh raksasa yang jatuh, sebelum perlahan mengangkatnya. Itu seperti atmosfer yang meledak saat banjir kebisingan yang deras melanda daerah itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa mengangkat Cap roh adik perempuan Xia Yu? Adik perempuan Xia Yu berada di tahap jasmani pertengahan.
Bukankah Zhou Yuan ditekan sebelumnya? Para murid spirit rune Peak terutama tidak dapat mempercayai mata mereka. Setiap orang dari mereka hampir tidak bisa berbicara. Jelas sangat terkejut dengan pemandangan yang baru saja mereka lihat. Mereka awalnya percaya bahwa kemenangan Xia Yu sudah di atas batu. Siapa yang akan membayangkan pergantian peristiwa yang mengguncang bumi di saat-saat terakhir? Ini, mulut Su Wan terbuka dan tertutup saat dia dengan bingung menatap pemandangan ini. Tangannya masih di bahu Gu Hongyi untuk menghiburnya menerima kenyataan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dalam sekejap mata, Su Wan akan menjadi orang yang perlu menerima kenyataan? Bagaimana ini mungkin? Gumam Su Wan. Di sampingnya, keremangan di mata Gu Hongyi telah benar-benar lenyap, digantikan oleh kemegahan yang mempesona. Dia meraih pergelangan tangan Su Wan dan berkata dengan senyuman yang sangat cerah, "Kakak senior Su Wan, sudah kubilang tidak baik untuk memberikan putusan sebelum itu berakhir." Saat Gu Hongyi mengangkat kepalanya untuk melihat sosok muda di dalam cermin Genesis Ki, dia dengan lembut menggigit bibir merahnya. Tampaknya dia tidak akan pernah mudah menyerah, tidak peduli kesulitan apa yang dia hadapi. Kekuatan kemauan dan keuletan seperti itu benar-benar mengagumkan bagi Gu Hongyi. Sementara Gu Hongyi bersinar karena kegembiraan, senyum di wajah Lu Xuanyin dengan cepat berubah menjadi kaku saat kulitnya menjadi pucat. Tampaknya dia pada dasarnya telah ditampar wajahnya oleh Zhou Yuan lagi. Di sampingnya, sudut mulut Su Yan berkedut sedikit, senyum di wajahnya saat dia berkata, "Zhou Yuan benar-benar mengejutkan." Dua individu yang bisa merasakan transformasi Zhou Yuan adalah Ye Ge dan Li Qingshan. Mereka menatap tajam ke sosok Zhou Yuan, saat keheranan muncul di mata mereka. Rohnya telah maju, jelas bahwa hanya dengan melangkah ke tahap tengah korporeal, spiritnya akhirnya mendapatkan kekuatan untuk melawan Cap Spirit Siyu. Dengan kata lain, pertaruhan Zhou Yuan telah terbayar. Dia telah meminjam tekanan luar biasa dari Cap Roh Xia Yu untuk memaksa menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya, membiarkan rohnya mencapai batasnya dan akhirnya menembus batas ini, menyelesaikan terobosan. Ini mungkin tampak sederhana ketika dijelaskan, tetapi siapa yang tahu seberapa besar risiko yang terlibat. Lagi pula, tidak sembarang orang akan memiliki nyali untuk menantang pembatasan seseorang pada saat seperti itu, karena kegagalan akan mengakibatkan cedera yang parah. Tapi Zhou Yuan sepertinya tidak tahu arti ketakutan. Tatapan dingin dan jelas Li Qingshan menatap sosoknya dengan takjub saat dia bergumam, "Pantas saja Yao Yao begitu percaya diri padanya, tampaknya akulah yang meremehkannya." Keheranan di wajah Ye Ge perlahan surut, kembali ke ketenangan. Terobosan menit terakhir Zhou Yuan telah melampaui harapan semua orang, tetapi itu hanya akan menempatkannya pada level yang sama dengan Xia Yu. Dia saat ini masih memiliki kekuatan batas untuk menambah kekuatannya, dan Zhou Yuan tidak akan menjadi tandingannya bahkan jika dia juga berada di tahap tengah korporeal. Roh di atas kepala Zhou Yuan perlahan berdiri, lengannya perlahan mengangkat Cap Roh raksasa seolah-olah sedang membawa gunung. Pada akhirnya, gelombang cahaya roh meledak. Cap Roh raksasa akhirnya dikirim terbang, dilemparkan ke arah Xia Yu di puncak gunung. Xia Yu memberi isyarat dengan tangannya, dan cap itu berubah menjadi cahaya transparan yang terbenam di antara alisnya. Dia menundukkan kepalanya untuk menatap Zhou Yuan, saat dia berkata dengan sedikit kekaguman, "Kakak senior Zhou Yuan, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan menggunakan tekanan jiwa untuk membantu menyelesaikan terobosanmu." Ketegasan dan keberanian Zhou Yuan telah mengguncang hati Xia Yu. Zhou Yuan meregangkan lehernya dari sisi ke sisi saat dia berdiri dari kawah raksasa, sementara rohnya perlahan turun dan tenggelam ke dalam kepalanya. "Adik perempuan senior Xia Yu terlalu kuat, membuatku tidak punya pilihan selain mengambil risiko." Zhou Yuan terkekeh saat merasakan kekuatan roh yang kuat di antara alisnya. Rohnya telah menjadi lebih jasmani dan kental dari sebelumnya, melipat gandakan jumlah kekuatan roh yang bisa dia manfaatkan lebih dari selusin kali. Ini membuat lingkungan menjadi lebih jelas dalam indera Zhou Yuan, bahkan, samar-samar dia sudah bisa merasakan jalur Genesis Ki yang mengalir di sekitarnya. Xia Yu menatap Zhou Yuan dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Kakak senior Zhou Yuan, jika kita tidak berada di pembatasan, akan sulit untuk memprediksi siapa dari kita yang akan menang di atas yang lain. Sayangnya, kita berada di pembatasan dan saya memiliki keunggulan absolut di lingkungan rumah, jadi saya harap Anda bisa mengaku kalah karena Anda tidak punya peluang melawan saya. Sangat sulit bagiku untuk mencapai tahap jasmani menengah, jadi aku harus mencoba kekuatan baruku ini." Zhou Yuan menyeringai. Xia Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya kakak senior Zhou Yuan belum menyerah. Karena itu, mari kita lanjutkan. Kuas syair Genesis di tangannya mulai berkedip saat kata terakhir keluar dari bibirnya. Namun, Zhou Yuan bahkan lebih cepat. Sebuah rune dengan cepat terbentuk di ujung kuasnya yang jatuh, dan mendorong tubuhnya ke depan seperti embusan angin. Setelah maju ke tahap jasmani pertengahan,
Zhou Yuan dapat dengan jelas merasakan kecepatan dan keluasannya yang meningkat dalam menggambar Genesis Runes. Xia Yu juga menyelesaikan langkahnya saat ini. Seseorang hanya bisa menyaksikan saat gunung itu meledak, mengirimkan batu besar demi batu yang dengan kejam melesat ke arah Zhou Yuan. Syair pedang surgawi, dengan goyangan pergelangan tangannya, kuas syair Genesis melayang di udara, meninggalkan rune yang rumit. Aura tajam berdenyut dari rune saat Genesis Ki di sekitarnya melonjak ke arahnya, mengubahnya menjadi pisau bercahaya sepanjang 100 kaki. Pedang mematikan itu meluncur ke depan, sepertinya meninggalkan luka di angkasa saat melewatinya. Pisau bercahaya menyapu, mengiris batu saat itu memotong ke bawah ke arah Xia Yu seperti guillotine. Namun, Xia Yu dengan cepat menghantam kakinya ke tanah, menyebabkan dinding batu tebal naik dari gunung di bawah kakinya dan menghalangi pedang yang bersinar itu. Zhou Yuan mengambil inisiatif, mengirimkan rune demi rune dengan jentikan cepat tangannya. Genesis Ki di daerah itu diaduk saat badai serangan melanda Xia Yu. Namun, Xia Yu menghadapi serangan Zhou Yuan dengan senyum tak kenal takut. Dengan memanfaatkan kekuatan tak berujung dari batas, dia dengan mudah menetralkan seluruh pemboman Zhou Yuan. Seperti yang telah diprediksi YG, meskipun maju ke tahap tengah korporeal telah menempatkan Zhou Yuan di level yang sama dengan Xia Yu, dia masih memiliki keunggulan di rumah sendiri dan bantuan pembatasan. Di pembatasan, dia memiliki akses ke kekuatannya yang hampir tak terbatas. Hasil terbaik yang bisa dicapai Zhou Yuan adalah menyeret pertarungan dari kekalahannya yang hampir pasti menjadi jalan buntu. Tetapi bahkan jika dia berhasil melakukannya, pihaknya tidak akan bisa keluar dari pembatasan. Selain itu, baik Zhou Yuan dan Yao Yao pada akhirnya akan menghabiskan semua energi mereka seiring berjalannya waktu, sementara Jin Zhang Xia Yu tetap tak terkalahkan karena kekuatan pembatasan. YG bukanlah satu-satunya yang sampai pada kesimpulan ini. Saat pertarungan antara kedua pihak berlanjut, semakin banyak murid di depan Spirit Rune Hall juga mulai menyadari ini. Dari kelihatannya, Zhou Yuan tidak akan bisa menang bahkan setelah maju ke tahap tengah korporeal. Memutar balik apa yang tampaknya hampir pasti kekalahan sudah sangat menakjubkan baginya. Dia bukan individu yang sederhana. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Sayangnya, menerobos batas tampaknya tidak ada harapan. Ekspresi iba juga terungkap di wajah Suwan saat dia berkata, sungguh disayangkan dia masih belum bisa mendapatkan kemenangan. Kali ini, Gu Honi tersenyum tipis dan berkata, harapan kakak perempuan Suwan terlalu tinggi, sudah sangat luar biasa baginya untuk memaksa adik perempuan senior Xia Yu menemui jalan buntu. Dia jelas sudah sangat puas dengan penampilan Zhou Yuan hari ini. Suwan mengangguk setuju. Jejak kemuliaan muncul di matanya untuk pertama kalinya ketika dia melihat ke arah Zhou Yuan lagi. Setelah terobosan sebelumnya, dia sekarang memiliki kualifikasi untuk melihatnya sebagai lawan. Sepertinya hasilnya tidak akan berubah, banyak serangan Genesis Rune bertabrakan satu sama lain, pemandangan yang cukup indah untuk dilihat. Gelombang rune lainnya bertemu, saling menghancurkan. Xia Yu menatap Zhou Yuan dengan matanya yang cerah dan berkata, kakak senior Zhou Yuan, mengapa kamu melanjutkan serangan yang tidak berguna ini? Itu hanya membuang-buang energi. Apakah begitu? Tatapan Zhou Yuan melintas saat kuas Yuan surgawi di tangannya tiba-tiba tersentak. Rambut kuas seputih saljunya tiba-tiba melesat, membungkus puncak gunung di bawah kaki Xia Yu seperti cambuk putih panjang, saat sosoknya ditarik ke arah gunung dalam sekejap. Setelah melihat ini, Xia Yu mengarahkan kuasnya, saat ular batu yang mengaum muncul dan menyerang Zhou Yuan. Sein rune di mata Zhou Yuan berputar saat sosoknya melesat ke mulut raksasa ular batu itu. Beberapa napas kemudian, riak keras berdenyut dari perut ular, rune di dalam tubuhnya dihancurkan oleh Zhou Yuan. Tubuh ular batu meledak menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Sesosok melesat, berlari ke atas gunung dalam beberapa napas. Tangan Xia Yu bersatu. Puncak gunung bergetar saat paku tajam yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah, menutup jalan Zhou Yuan. Namun, Zhou Yuan sangat cepat, dia bola-bali melewati lonjakan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan muncul langsung di depan Xia Yu seperti hantu. Xia Yu secara alami khawatir dengan kemunculan tiba-tiba Zhou Yuan di hadapannya, tetapi segera mendapatkan kembali ketenangannya saat dia berkata dengan lemah, kakak senior Zhou Yuan, kita tidak dapat mengandalkan kultivasi Genesis Ki kita di sini, jadi tidak berguna bahkan jika kamu datang ke sini. Terlebih lagi, ini adalah intinya, membuat kekuatan yang bisa aku gunakan di sini menjadi lebih kuat. Begitu kata-katanya memudar, tanah di sekitarnya mulai membengkak saat dinding batu demi dinding muncul, menjulang di Zhou Yuan dari segala arah. Zhou Yuan memandangi gadis muda di hadapannya, yang penampilannya yang tampaknya lemah tampaknya mengandung sedikit kelicikan, saat dia menyeringai dan sambil bercanda berkata, apakah adik perempuan senior Xia Yu benar-benar begitu percaya diri dengan roh Anda? Jika demikian,
Haruskah saya mengujinya? Dia tiba-tiba mengambil langkah maju, tubuhnya hampir menyentuh tubuh Xiaoyu. Saat kehadiran prianya menyapu dirinya, wajah Xiaoyu menjadi sedikit merah saat dia mundur setengah langkah dengan sikap panik. Namun, kepala Zhou Yuan tiba-tiba menjulang ke arahnya, wajahnya tumbuh dengan cepat di mata Xiaoyu. Di bawah tatapan panik dan ketakutannya, dia dengan lembut meletakkan dahinya ke dahinya. Ketika dahi mereka bersentuhan, mereka berdua bisa merasakan nafas satu sama lain, wajah mereka praktis bertemu. Wajah Xiaoyu langsung berubah menjadi semerah buah bit. Sebelum dia bisa menjerit karena malu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasakan roh Zhou Yuan dengan ganas menyerang ke arahnya ketika kulit mereka bersentuhan. Rasakan teror yang aku alami. Suara rendah terdengar dari hati Zhou Yuan. Roh Xiaoyu bergetar hebat, menemukan dirinya sekarang di langit berbintang yang tak berujung. Jiwanya berdiri di langit berbintang ini saat batu asahan ilahi berbintik-bintik yang tampaknya tak berujung perlahan menjulang ke arahnya, membawa serta aura kehancuran yang luar biasa. Dalam sekejap, ketakutan yang tak ada habisnya dengan panik muncul di hati Xiaoyu seperti rumput liar. Bab 360, batu asa ilahi berbintik-bintik raksasa perlahan bergulir ke arah roh Xiaoyu di langit berbintang yang luas dan tak berujung. Di hadapannya, rohnya terasa sekecil butiran pasir. Teror bermunculan dengan liar di hatinya seperti rumput liar. Tidak peduli seberapa kuat roh Xiaoyu, getaran yang tak terkendali menggelegak dari kedalaman jiwa di hadapan adegan ini. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkan batu asa suci berbintik-bintik di hadapannya adalah. Apa-apa ini? Bahkan suara Xiaoyu bergetar saat ini. Batu asa suci berbintik-bintik perlahan mendekati roh Xiaoyu. Tidak peduli seberapa panik dia mencoba melarikan diri, itu tidak berguna di hadapan masa tak terbatas batu asa ilahi. Karena itu, dia hanya bisa menonton tanpa daya karena perlahan-lahan tubuhnya jatuh berlutut. Semangatnya sepertinya hancur saat ini, sebuah jeritan sengsara mengikuti. Di puncak gunung, mata Xiaoyu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ketakutan memenuhi matanya yang besar saat dia tersandung ke belakang dengan wajah pucat yang menyedihkan. Roh di antara alisnya telah menjadi redup, jelas terluka karena pemandangan sebelumnya. Saat dia terhuyung mundur, satu kakinya tiba-tiba menemukan udara kosong, mengirim tubuhnya jatuh ke tebing bawah. Aliran seputih salju meluncur ke bawah, melingkari pinggangnya yang ramping. Zhou Yuan bertengger di tebing, tatapan ketakutan dan panik memenuhi mata Xiaoyu saat dia tersenyum sedikit dan berkata, "Terima kasih adik senior Xiaoyu untuk membiarkanku menang." Dengan sedikit sentakan dari kuas Yuan surgawi, dia dengan lembut melemparkan Xiaoyu ke salah satu puncak gunung lainnya. Xiaoyu mendarat di gunung, wajahnya yang cantik masih pucat saat dia melihat Zhou Yuan, dan bertanya dengan suara sedikit gemetar, "Apa yang kamu lakukan padaku? Apakah itu ilusi?" Tapi kenapa itu terasa begitu nyata? Jika itu palsu, dia tidak ragu bahwa roh yang tangguh akan dapat dengan mudah menahannya. Zhou Yuan hanya tersenyum, tidak menjawab pertanyaannya. Melalui metode kultivasi batu asah ilahi yang ditinggalkan Chang Xuan pada rohnya, ia dapat berlatih metode visualisasi batu gerindra ilahi primal chaos. Namun, mereka yang tidak memiliki metode ini tidak akan bisa menahan ketakutan akan batu asa ilahi. Meski begitu, secara praktis tidak mungkin baginya untuk menyeret roh orang lain ke alam batu asa ilahi. Jika Xiaoyu tidak meremehkannya dan membiarkan dia mendekatinya, dia tidak akan pernah berhasil. Untungnya baginya, dia akhirnya berhasil, dan sekarang, gunung di bawah kakinya adalah lokasi yang tepat dari inti pembatasan. Dia mengangkat jarinya, merasakan cincin di atasnya semakin panas. Yao Yao jelas-jelas sedang membuatnya terburu-buru, oleh karena itu, Zhou Yuan membanting kakinya ke tanah. Puncak gunung seketika mulai runtuh, retakan menyebar saat batu-batu besar berjatuhan, puncak gunung megah segera berubah menjadi tumpukan puing. Di lokasi lain di pembatasan, Yao Yao berdiri di atas pilar air, sementara murid utama dari Spirit Rune Peak, Jin Zhang, terlempar agak jauh di depannya, sebelum dia dengan bercanda berkata, "Adik Yao Yao, lokasi inti batas akan berubah." Tiang air di bawah kakinya berangsur-angsur mulai menyusut saat ini, tampaknya segera kembali ke laut. Setelah lokasi inti batas berubah, keunggulan Yao Yao akan disetel ulang menjadi 0. Selain itu, setelah menderita di tangan rune ilusi dari sebelumnya, Jin Zhang akan menjadi lebih waspada, dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak tertangkap lagi olehnya. Yao Yao menunduk untuk melihat pilar air yang secara bertahap menyusut. Tidak ada satupun riak yang terlihat di wajahnya saat dia dengan lembut membelai jari di tangannya. Dia tahu bahwa Zhou Yuan tidak akan dapat menggunakan Genesis Ki di batas ini, dan pertempurannya dengan murid sabuk emas nomor 1 dari Spirit Rune Peak memang akan sangat tidak menguntungkan baginya. Jadi, bahkan jika Zhou Yuan akhirnya gagal, Yao Yao tidak akan merasa kecewa. Menurutnya,
Batas ini sebenarnya adalah pelatihan yang cukup bagus untuk Zhou Yuan. Jika mereka gagal hari ini, mereka akan datang lagi besok. Sampai akhirnya Zhou Yuan mengalahkan Xia Yu. Oh. Namun, saat pikiran ini berputar-putar di kepala Yao Yao, ekspresinya tiba-tiba berubah untuk pertama kalinya, seolah merasakan sesuatu. Di permukaan laut, ekspresi santai Jin Zhang yang awalnya membeku saat dia dengan kasar mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah tertentu, suaranya diwarnai dengan ketidakpercayaan. Inti pembatas asap kedua telah dihancurkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana adik kecil Xia Yu bisa kalah? Dia baru saja merasakan inti batas kedua hancur, yang berarti Xia Yu telah kalah. Senyuman tipis muncul di wajah Yao Yao yang tanpa ekspresi untuk pertama kalinya. Pemandangan yang menakjubkan itu sepertinya memberikan sedikit lebih banyak semangat pada lautan di sekitarnya. Kalian semua hanya memikirkan bagaimana menghadapi aku sambil meremehkannya. Suara acuh tak acuh Yao Yao terdengar. Jin Zhang tertawa getir. Kami sudah mengirim murid sabuk emas nomor 1 dari Spirit Rune Peak, Xia Yu, untuk menangani Zhou Yuan. Apakah ini masih meremehkannya? Bagaimana mereka bisa mengirimkan murid sabuk ungu? Itu hanya akan lebih memalukan. Yao Yao mengabaikan tanggapannya. Karena sisi Zhou Yuan sudah siap, dia tidak perlu lagi menunggu, dan dia segera menginjak kakinya. Pilar air di bawah kakinya langsung mulai runtuh, akhirnya meledak menjadi semburan air. Ketika pilar air hancur, dua inti batas hancur total. Laut dengan cepat mulai surut, ketika Yao Yao dan Zhou Yuan membuka mata mereka lagi, mereka menemukan diri mereka berdiri di depan aula Spirit Rune, sementara batas kabut raksasa perlahan menghilang. Sementara itu, mereka juga melihat tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya memandang mereka. Sebagian besar diarahkan pada Zhou Yuan. Bagaimanapun, semua orang sudah tahu tentang kemisteriusan Yao Yao dan kekuatan yang tak terukur, tapi tidak ada yang mengira Zhou Yuan akan menang atas Xia Yu. Orang harus tahu bahwa dia adalah murid sabuk emas teratas dari Spirit Rune Peak, dan salah satu pesaing terkuat untuk pemilihan selempang Angu yang akan datang. Bukankah kemenangan Zhou Yuan berarti dia juga memiliki kualifikasi untuk memperebutkan tempat juara dalam tes seleksi selempang ungu? Kesadaran ini sangat mencengangkan bagi banyak murid. Wajah cantik Lu Xuanyin berwarna hijau seperti baja, tinjunya mengepal erat saat dia menatap Zhou Yuan, yang saat ini menjadi pusat perhatian. Saat dia mengingat betapa sombongnya dia sebelumnya, itu membuatnya merasa sebodoh badut. Kata-kata mengejek yang dia katakan sebelumnya sekarang telah berubah menjadi tamparan yang dengan keras menamparkan wajahnya. Di sampingnya, ekspresi Suyan juga sedikit tidak wajar. Pada akhirnya, dia hanya bisa melepaskan tawa kering dan berkata, mengapa adik perempuan junior Xia Yu tiba-tiba kalah? Apakah dia tiba-tiba memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan? Dari apa yang dia lihat, tahap tengah korporeal Xia Yu yang bisa menggunakan kekuatan pembatasan seharusnya tidak kalah. Dia menggelengkan kepalanya, mengalihkan pandangannya ke arah Lu Xuanyin yang tampak jelek saat dia mengucapkan beberapa kata untuk menghiburnya. Tidak perlu marah, menghindari kemunduran ini berarti surga meninggalkannya untuk Anda tangani. Jangan khawatir, saya sudah membuat semua persiapan, dan Anda tentu bisa melepaskan rasa frustrasi Anda selama pemilihan selempang ungu. Hanya setelah mendengar ini, ekspresi Lu Xuanyin sedikit mereda saat dia mengangguk sedikit. Di sudut lain tempat itu, Gu Honyi yang menyeringai berkata pada Suwan, jadi, bukankah saya mengatakan bahwa kakak seharusnya tidak memberikan penilaian yang begitu cepat? Suwan membuka dan menutup mulutnya. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dan menjawab, saya telah diyakinkan, dia terlalu tidak biasa, tidak percaya dia berhasil membuat pembalikan bahkan pada tahap itu. Namun, apa yang dia lakukan pada Xia Yu pada akhirnya? Dari yang dia lihat, keuntungannya ada pada Xia Yu. Bahkan jika Zhou Yuan telah melangkah ke tahap tengah korporeal, dia seharusnya tidak kalah. Gu Honyi mengangkat bahu. Meskipun dia juga agak bingung, dia tidak memikirkannya terlalu dalam. Bagaimanapun, semuanya baik-baik saja selama Zhou Yuan menang. Di tengah decak keheranan yang tak terhitung jumlahnya, Ye Ge juga secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Dia kosong menatap Zhou Yuan, dan akhirnya tertawa pahit. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kesalahan dalam rencananya yang tampaknya sempurna adalah Zhou Yuan? Li Qingchan mengerutkan bibirnya, tatapan aneh di matanya saat dia melihat Zhou Yuan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yao Yao akan benar. Sebelumnya Li Qingchan sangat skeptis terhadap Zhou Yuan, dan karenanya merasa desakan Yao Yao tidak masuk akal. Namun, kenyataan sekarang memberitahunya bahwa dia salah sekali lagi. Orang ini, dia menatap Zhou Yuan dengan bibir yang terkatup rapat. Apakah aku terlalu meremehkan dia? Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Zhou Yuan telah melakukan kemenangan yang indah.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a